Legend of the Great Sage, Chapter 1521. Namun, Little N tahu bahwa kata-kata terakhir itu ditujukan kepadanya. Dia mungkin takut bahwa dia akan menempuh jalan yang sama dengan White Bone Bodhisattva. Namun, dia tidak peduli dengan kehidupan orang lain, apalagi mengorbankan dirinya untuk mereka. Dia hanya peduli pada satu orang, dan dia tidak peduli untuk mengorbankan dirinya sendiri. Namun, cahaya Buddha yang jatuh dari tanah suci kebahagiaan tertinggi membuatnya merasa sangat dekat. Apakah ini yang disebut 10.000 Buddha yang menyambut sekte? Agama Buddha yang tak terbatas, kekuatan magis tak terhingga, semuanya kembali kepada Buddha Gautama bagaikan sungai yang kembali ke laut. Jiwa Yangon bangkit dalam cahaya Buddha, kembali ke tanah suci kebahagiaan tertinggi, dan berangsur-angsur lenyap. Dalam sekejap, cahaya Sang Buddha bersemi dan bersinar di bumi. Samar-samar terlihat Sang Buddha besar duduk di ujung awan keberuntungan, tersenyum acuh tak acuh. Para kaisar iblis menjerit. Asap putih mengepul dari tubuh mereka seolah-olah mereka sedang dirusak oleh racun. Inti formasi itu bergetar, dan tubuh Lao Ai juga bergetar. Tubuhnya meleleh seperti salju di bawah terik matahari. Namun, satu matanya masih menatap Buddha besar di langit. Dia mendongak dan meraung, "Rulai, jika kamu benar-benar penyanyang, mengapa kamu tidak menyelamatkan nyawa para setan?" Mata Li Qingshan berbinar. Dia telah menunggu dengan sabar kesempatan seperti itu. Tanpa ragu, dia memutar lehernya dan menggigit pergelangan tangan Lao Ai. Dengan keras dia menggigitnya hingga berkeping-keping. Cabang-cabang pohon raksasa di tubuhnya berubah menjadi debu dalam sekejap. Kekuatan tak terbatas datang dari bumi, dan tubuhnya yang hancur pulih dengan cepat. Pusaran berwarna darah di langit masih ada. Selama semangat juang dan asura tidak mati, semua kesabarannya tidak sia-sia. Li Qingshan menggertakkan giginya dan bergegas menuju formasi iblis 12 benteng jahat. Sekali lagi, dia maju. Cahaya Sang Buddha tiba-tiba menghilang dan langit kembali gelap. Di bawah terik matahari, sesosok tubuh terlihat berlari liar di tanah. Dia sekuat gunung, rambutnya merah seperti api, dan dia terengah-engah seperti banteng. Dia seperti kuafu legendaris yang mengejar matahari. Lao Ai menundukkan kepalanya dan menatap Li Qingshan. Dia tampak mengingat sesuatu, dan matanya dipenuhi rasa iba. Apa maksudnya? Ledakan, ledakan, ledakan. Pohon-pohon hitam raksasa yang tak terhitung jumlahnya menembus tanah. Mereka menusuk kaki Li Qingshan seperti gumpalan rumput tajam. Tubuhnya langsung kehilangan keseimbangan dan berguling ke tanah, menghancurkan banyak jerami. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Namun, ia masih bergerak maju, berguling dan merangkak. Tepat saat Lao Ai hendak melangkah maju, dia tiba-tiba menundukkan kepalanya. Tanpa sepengetahuannya, tanaman merambat yang tampak seperti naga dan ular telah tumbuh di bawah kakinya. Itu melilit erat di kakinya. Sosok cantik berdiri di puncak kota awan hitam. Ruan Yaozu memegang tongkat bambu di tangannya dan mengaktifkan buku surgawi alami. Dia melantunkan mantra dan mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya. Dia diam-diam memberikan semua restunya kepada sosok menyedihkan itu. Sambil mengerutkan bibirnya, dia mengingat ciuman tadi. Itu adalah perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Bahkan hal itu menutupi teror naluriah para dewa. Yaozu, kau tetap di sini. Itu hanya ciuman. Dia sudah tidak memanggilnya kakak senior lagi, dan dia bahkan mengambil keputusan sendiri untuknya. Jika kamu ada di medan perang, aku harus membagi perhatianku untuk melindungimu. Bahkan jika aku bisa menang, aku tidak akan mampu. Kata-kata itu sungguh membuatnya marah, seakan-akan dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Namun, ia percaya kepadanya, karena ia pasti akan melindunginya, sekalipun dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sambil menggigit bibirnya, dia tersenyum tipis. Qingshan, siapa yang melindungi siapa sekarang? Ledakan, sebuah pohon hitam besar menembus udara. Itu menembus tubuhnya yang halus. Yaozu, rusa 9 warna itu meratap. Tidak semua penguasa manusia tidak berguna. Lao Ai melangkah maju, mematahkan tanaman merambat yang layu, dia melangkah dan tiba di belakang Li Qingshan. Ekspresi kasihan di wajahnya menjadi lebih intens, dan serangannya menjadi lebih brutal, siap membunuh. Kegelapan bagaikan jurang menyelimuti mereka, tetapi Li Qingshan tidak menoleh ke belakang. Saat berikutnya, api menerangi kegelapan. Seorang pria dan seekor kuda terbang ke udara, maju ke depan dengan api yang berkobar. Li Liehuo masih hidup. Dia berada di dalam, dewa militer neraka yang mengamuk, dan Huo menanggung sebagian besar kerusakan. Tadi, serangan Lao Ai tidak fatal. Meskipun dia tidak disukai oleh Asurapat seperti Li Qingshan, dia tetaplah anak angkat, meskipun bukan anak kandung. Luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Namun, situasi di medan perang berubah terlalu cepat. Pada saat dia pulih, kesadaran Lao Ai telah tiba dan menekan semua orang. Huo menasihati, Liehuo, berhentilah. Kamu sudah berusaha sekuat tenaga. Tidak, aku belum melakukannya. Li Liehuo menatap Li Qingshan yang sedang berjuang di tangan Lao Ai, dan merasakan darahnya mendidih. Api di hatinya membara seperti belum pernah terjadi sebelumnya, seperti gunung berapi yang akan meletus. Dia selalu berpikir dirinya telah melakukan yang terbaik, tetapi ternyata tidak. Api selalu takut tidak terbakar dengan sempurna. Bagaimana mungkin mereka takut padam? Dia akan mati. Aku tahu, jadi, diam, ayo. Li Liehuo menaiki kudanya, memadatkan ki militernya, dan merekonstruksi dewa militernya. Manusia seperti api, kuda seperti naga, serang, dewa perang. Lao Ai bahkan tidak melihat tombak api yang datang. Dengan memutar matanya, dia menemukan lokasi Li Liehuo melalui ki militer yang kuat. Cahaya hitam tipis melesat keluar dari matanya dan masuk ke ruang di antara kedua alis Li Liehuo. Api di matanya segera membeku dan meredup, dan dia jatuh dari kudanya.
Dewa militer Raging Inferno runtuh. Api membumbung ke langit, dan gelombang panas bergulung-gulung seperti 10 gunung berapi meletus pada saat yang sama. Tanah terbakar menjadi magma. Detik berikutnya, Lao Ai keluar dari lautan api, tanpa terluka. N kecil berdiri di depannya. Tulang-tulang putihnya berubah menjadi wajah yang cantik lagi, dan ada tahi lalat merah di antara kedua alisnya. Jubah pemakaman tiga melayang di udara. Baru saja, cahaya Sang Buddha tidak menyebabkan bahaya apapun padanya. Sebaliknya, dia tampaknya telah memahami sesuatu. Api sama di tulang putih kembali mengembun, tetapi tidak lagi menjadi cakar tulang yang ganas. Melainkan, itu adalah telapak tangan dengan jari-jari ramping, pucat dan berkilau. Itu membentuk segel teratai dan menyerang Lao Ai. Seperti yang diharapkan dari penerus bodhisattva tulang putih. Pemahamanmu sangat tinggi. Lao Ai meliriknya, lalu ke sosok yang masih berjuang maju. Tapi apakah dia pantas mengorbankan hidupmu? Selama aku mau, aku bisa menghancurkanmu segera. Wah, dia tidak menghindar dan menerima pukulan itu di dadanya, meninggalkan bekas telapak tangan yang dalam. Telapak tangan pucat itu runtuh, tetapi juga mengguncang tubuhnya. Dia mundur setengah langkah, dan ini adalah pertama kalinya dia mundur selangkah sejak dia turun. Namun, dia tidak menerima pukulan itu dengan sia-sia. Saat dia mundur, dia mengulurkan tangannya dan meraih Li Qingshan. Dia bertekad untuk membunuhnya. Li Qingshan hampir merangkak ke formasi iblis 12 benteng jahat. Sebuah pilar batu yang menjulang ke langit menghalangi jalannya. Punggungnya dingin, dan rasa sakit serta ketakutan menyebar dengan cepat, menggerogoti hidupnya. Dia meraung marah dan dengan putus asa membuka lengannya untuk memeluk pilar batu itu. Yingze pulih dari rasa sakit karena diterangi oleh cahaya Sang Buddha. Tidak mungkin. Pilar totem adalah fondasi formasi iblis benteng 12. Ia menggunakan kekuatan untuk memadatkan dan merekonstruksi bumi dan batu. Bahkan jika semua murid sejati menyerang bersama, mereka tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Li Qingshan menghentakkan kakinya dengan keras, dan terdengar suara gemuruh dari dalam bumi. Gemuruh. Pilar batu itu bergetar hebat, dan tanah serta batu itu berjatuhan. Dengan suara keras, pilar itu tercabut dari tanah. Yingze tercengang, dan hatinya bergetar. Apakah ini benar-benar hanya seorang kaisar manusia? Kekuatan seperti itu seperti God Vien primordial. Tunggu, Dewa Iblis Herculean, mungkinkah? Inti formasi itu terpelintir dan runtuh menjadi lingkaran cahaya iblis yang menyapu medan perang langit dan bumi. Formasi iblis benteng 12 kejahatan, hancur. Chapter 1522. Bam, pilar totem hancur, dan puing-puing beterbangan di mana-mana. Kepala Bian dimiringkan ke samping, dan mata tunggalnya terbuka lebar. Mata Li Qingshan hampir keluar dari rongganya. Dia berjuang keras, tetapi tidak bersuara. Seolah-olah magma sedang bergulir di kedalaman bumi, dan semuanya tertahan di dadanya. Diam, diam. Jika dia tidak meledak dalam diam, dia akan mati dalam diam. Dia melangkah maju, mengangkat pilar totem, dan menghancurkannya. Bian terhuyung mundur, dan Li Qingshan maju lagi, menghancurkan lagi. Bam, 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 pilar totem hancur berkeping-keping. Li Qingshan maju, dan Bian mundur. Baik itu penguasa manusia atau penguasa iblis, mereka semua tampaknya telah terbangun dari mimpi, dan jatuh ke dalam mimpi lainnya. Bahkan para dewa pun bisa mundur. Dan mereka dipaksa mundur oleh seseorang. Pusaran berwarna darah yang berangsur-angsur menyusut di langit tiba-tiba meluas dengan cepat, dan suara siulan samar pun terdengar. Formasi iblis 12 benteng pemusnahan dengan cepat runtuh, dan pilar totem berjatuhan satu persatu seperti kartu domino. Pada saat ini, Li Qingshan menghentikan langkahnya. Bahkan dengan kekuatan ilahi bumi yang tak terbatas dan tubuh abadi Asura, dia tidak dapat lagi menahan luka-lukanya, dan tekadnya telah mencapai puncaknya. Dadanya yang naik turun tiba-tiba berhenti, dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang sepertinya berasal dari kedalaman bumi. Darahnya adalah magma, dan tulang-tulangnya yang patah adalah batu. Raungan itu memecah keheningan hebat antara langit dan bumi. Para penguasa manusia yang agung dan perkasa, serta semua pengecut, ketakutan dan terkejut, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa iblis lainnya. Dan para prajurit biasa, serta semua orang pemberani di dunia, mengeluarkan raungan yang sama. Bian akhirnya berubah warna, dan pada saat ini, manusia mengalahkan dewa. Kamu benar-benar. Li Qingshan menopang separuh pilar totem, dan kedua raksasa itu berdiri saling berhadapan. Ekspresi Bian tampak serius, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan dewa lain, bukan penguasa manusia. Dia bertanya lagi, siapa kamu? Li Qingshan akhirnya menjawab. Lao Ai tertawa, itu bukan ejekan, tapi tawa riang. Itu tawa seperti manusia biasa. Sangat bagus, saya akan mengingat nama ini. Kita akan bertemu lagi. Petik 2. Ekspresi Li Qingshan sama acuhnya seperti dewa. Dia mengucapkan dua kata, pasti. Pada saat ini, pilar totem terakhir perlahan runtuh, dan tubuh Bian menyusut dengan cepat. Bentuknya seperti pohon hitam, tetapi semua daun dan rantingnya telah layu, hanya menyisakan batang pohon tunggal dengan beberapa cabang patah. Rasanya seperti lengan yang semua jarinya terputus. Terdengar suara dari tengah, akhirnya, bersihkan pemborosan sumber daya. Dalam sekejap, puluhan pohon hitam raksasa melesat keluar secara meledak. Kexin merasakan bencana besar akan datang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan tertusuk kayu besar itu. Dia sangat ingin melarikan diri dari roh yang, tetapi roh yang dipaku ke tubuhnya oleh kayu besar itu. Tidak, pohon besar itu langsung bercabang lagi, dan cabang hitam setebal jari menusuk keluar dari matanya yang indah. Itu adalah wajah yang sehalus dan secantik bunga.
Dia tertusuk oleh dahan-dahan pohon hitam yang rapat, menyebabkan wajahnya tidak dapat berubah saat dia jatuh tanpa suara dari langit. Dalam sekejap, 6 pengikut sejati tewas, tubuh mereka hancur, dan jiwa mereka hancur. Li Qingshan memejamkan mata dan mengerutkan kening, memikirkan Ruan Yaosu. Wus, wus, wus. Beberapa batang kayu hitam besar terbang melewatinya, tetapi tidak ada satupun yang mengenai tubuhnya. Satu-satunya murid sejati yang tidak menjadi sasaran adalah Li Liehuo. Dia terbangun dari kegelapan. Dia bertanya dengan ragu, apakah saya masih hidup? Dibunuh oleh Dewa Iblis, jiwanya seharusnya hancur, dan dia bahkan tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Selain itu, tempat ini tidak seperti alam infernal atau alam asura. Orang mati. Huo-Hua menangis karena bahagia. Dia memeluknya erat-erat dalam pelukannya. Bian nampaknya terburu-buru ingin membunuh Li Qingshan, jadi dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya dengan tergesa-gesa, atau Dewa Tentara Neraka mengamuk telah memblokir banyak kerusakan. Cahaya hitam setipis kain tipis itu hanya melukai kesadarannya parah, menyebabkan dia jatuh ke dalam keadaan tidak sadarkan diri. Li Qingshan membuka matanya, mengabaikan panggilan alam asura. Dia mengabaikan sorak-sorai orang banyak dan berjalan menuju Black Cloud City. Ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Pada tahap ini, jika kita kalah, Anda tahu apa yang akan terjadi. Yingze menunjuk punggung Li Qingshan dan memberi perintah dengan nada mengancam. Dia adalah orang pertama yang menyerang. Para kaisar iblis saling memandang, tahu bahwa Yingze benar. Jika mereka kalah dalam pertempuran ini, bahkan para kaisar iblis harus menanggung tanggung jawab yang berat. Belum lagi melarikan diri tanpa perlawanan, itu akan menjadi jalan buntu. Mereka pun bergegas maju. Bagaimanapun, Yingze akan menjadi kambing hitam. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka akan meninggalkannya di belakang dan melemparkan semua tanggung jawab kepadanya. Orang mati tidak akan membantah. N kecil melambaikan tangannya, dan tangan pucat yang dibentuk oleh api sama di tulang putih melewati Yingze, yang memimpin serangan, dan meraih kaisar iblis lainnya. Mengapa? Kaisar iblis terkejut, tetapi ketika dia melihat Yingze di belakang Li Qingshan, dia meledak seperti gelembung sabun. Yingze, persetan denganmu. Dia segera mengaktifkan hati iblisnya, ingin menjelek-jelekkan dan bertarung sampai mati. Namun, tangan pucat itu tampaknya mengandung kekuatan yang mirip dengan cahaya bimbingan Buddha. Kekuatan itu sepenuhnya menahan kekuatan iblisnya dan menghancurkannya berkeping-keping dengan cengkeraman ringan. Sosok Yingze muncul 100 mil jauhnya, melarikan diri menuju alam iblis. Dia menoleh ke belakang dan berkata, sekelompok orang idiot. Ini adalah orang yang bahkan Dewa Iblis tidak dapat membunuhnya, namun seorang kaisar iblis biasa berani bergerak melawannya. Mengesampingkan fakta bahwa dia tidak dapat membunuhnya, bahkan jika dia mampu membunuhnya, Zhang Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Ini adalah penerus orang itu, seseorang yang dapat menjungkirbalikkan seluruh domain iblis. Dia diam-diam bersukacita karena memiliki bayangan gelembung ilusi ini yang memungkinkannya melarikan diri. Pada saat ini, terdengar suara suram, Yingze, kemana kamu pergi? Dewa setan tanpa wajah. Saat Yingze melarikan diri, Little N membunuh kaisar iblis lainnya. 8 kaisar iblis yang tersisa segera berpencar, tetapi mereka dihalangi oleh murid-murid sejati yang tersisa yang dipimpin oleh Dai Mengfan, yang mulai membalas dendam. Cahaya pedang bersiul. Wan Jianfeng melawan 3 raja iblis sendirian, kembali ke gaya bertarungnya yang biasa. Seketika, ia merasa seperti ikan di air. Dia selamat dari serangan terakhir Suani dengan ilmu pedangnya yang tiada taraf. Namun, karena beberapa alasan, dia merasa kehilangan, seperti ada yang terlewat. Dibandingkan dengan perang barusan, pertempuran-pertempuran yang biasanya membuatnya bersemangat justru seperti permainan anak-anak, menjadi membosankan dan tidak berselera. Dia kebingungan. Apakah saya salah? Tapi apa yang saya perjuangkan? Kemudian, dia melihat ke belakang Li Qingshan. Apa yang sedang dia perjuangkan? Li Qingshan membungkuk untuk mengambil gagang pedang yang terjatuh. Kesadaran yang tersisa dari jiwa pedang bunga yang hingar-bingar itu bagaikan benang sutra yang tertiup angin, Qingshan. Sungguh pertempuran yang luar biasa, tapi, aku hanya bisa berhenti di sini. Kau pedang yang bagus. Li Qingshan tersenyum, sama sekali tidak merasa sedih. Ini adalah takdir seorang pejuang, juga takdir sebuah senjata. Jika dia tidak bisa mati di medan perang, sungguh disayangkan. Jika jiwa pedang memiliki kehidupan selanjutnya, aku bersedia terlahir kembali sebagai Asura dan bertarung bersamamu. Mari kita lihat musuh macam apa yang ada di 9 surga. Jiwa pedang bunga yang panik itu tiba-tiba menjadi gembira. Baiklah, sepakat. Li Qingshan tiba-tiba merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya. Sambil memegang gagang pedang dengan erat, dia melemparkannya ke arah pusaran darah di langit yang perlahan-lahan menutup. Pedang bunga ganas terakhir berubah menjadi cahaya merah dan menghilang bersama pusaran darah. Dalam sekejap, kekuatan Asura ditarik dari tubuhnya, dan tubuhnya perlahan menyusut. Namun, dia masih merasa seberat gunung Tai, dan sulit baginya untuk bergerak. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus maju. Pada saat ini, para pengikut sejati telah meraih kemenangan telak. Setelah kehilangan komando terpadu, para kaisar iblis segera berubah menjadi sepiring pasir lepas, dan mereka semua ingin melarikan diri. Mereka bahkan tidak dapat bertarung satu kali pun. Li Qingshan bahkan tidak melirik pertempuran sengit di belakangnya. Dia terhuyung-huyung ke kota awan hitam, hanya untuk melihat Ruan Yaozu bermeditasi dan mengatur napasnya. Rusa 9 warna membantunya dari samping. Luka-lukanya dari potongan kayu besar sudah hampir pulih. Hanya bekas merah tipis yang tersisa di kulitnya yang seputih salju. Melihat Li Qingshan, dia terkejut dan berkata, "Adik Li." Li Qingshan menjawab sambil menggerutu dan terjatuh ke tanah. Bahkan inkarnasi Dewa Iblis Suani pun gagal.
Dewa jahat tanpa wajah menyeret lengan yang patah dan memainkan kepala Yingze dengan satu tangan. Wajahnya yang tanpa wajah berfluktuasi, hati iblis matahari hitam kemungkinan besar bersama Li Qingshan itu. Aku khawatir dia adalah orang legendaris. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga bagiku untuk menjadi dewa iblis, dan aku tidak bisa melepaskannya. Kepala Yingze menjerit, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Melihat ekspresi, dewa jahat tanpa wajah, Li Qingshan tahu dia tidak bisa melarikan diri. Sebaliknya, dia tertawa, kamu, dewa jahat, berani ikut campur dalam bencana besar seperti ini. Dewa jahat tanpa wajah menghancurkan kepala Yingze dan menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di atas kota awan hitam, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Li Qingshan. Qingshan, seperti sambaran petir, Little N tidak dapat bereaksi tepat waktu. Bahkan jika dia bisa, dia tidak dapat melawan dewa jahat. Pada saat ini, 7 bintang bersinar di lautan awan yang luas dan berubah menjadi pedang, jatuh dari langit dan memotong tangan lain dari dewa jahat tanpa wajah. Seorang Valkyrie berbaju besi perak turun dari langit. Dia adalah Cao Tianjiao. Dengan ekspresi dingin, dia mengarahkan pedangnya ke dewa jahat dan hendak membalas dendam. Dari sudut matanya, dia melihat wajah Li Qingshan, dan matanya tiba-tiba membelalak. Chapter 1523. Ombak yang bergolak menghantam tebing. Kota Wanxiang terletak di lautan luas. Sebagai sekte terkuat dan terbuka di alam manusia, kota ini selalu ramai dengan orang-orang. Perang tragis yang terjadi di belahan dunia lain tampaknya tidak ada hubungannya dengan kota Tanjung ini. Hari demi hari, tahun demi tahun, meski separuh dari murid langsungnya meninggal, duka itu segera terhapus oleh ombak. Kemarin, kota itu dipenuhi air mata, hari ini, kota itu dipenuhi dengan kegembiraan dan senyuman. Ini bukanlah jalan surgawi atau jalan neraka. Ini adalah alam manusia. Tidak ada sukacita abadi, atau rasa sakit yang tidak pernah berubah. Kota itu ramai dengan kebisingan, menyambut tamu dari seluruh penjuru, membuatnya semakin semarak. Chaotic Life Land dipenuhi para penjudi, namun Letian tidak berada di land tersebut melainkan di aula warisan langsung. Semua pintu dan jendela terbuka, matahari bersinar, hikmat dan tenang. Wajahnya jelas jauh lebih tua, entah itu uban di pelipisnya atau kerutan di sudut matanya, semuanya adalah tanda-tanda kemunduran. Namun, dia masih tersenyum santai. Dia mengusap dagunya dan menyipitkan matanya, sayang sekali, aku kalah taruhan. Piang Qiu mendengarnya dan tertawa, siapa yang mau bertaruh denganmu? Letian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, saya tidak mau bertaruh, ada banyak orang bodoh yang ingin bertaruh, tetapi apa gunanya taruhan yang pasti menang? Saya juga perlu mengumpulkan sedikit keberuntungan. Piang Qiu menatapnya dan mengangguk, saya harap kamu bisa menang. Siapa tahu. Letian menggoyangkan jari telunjuknya dan menunjuk ke atas, mandat surga adalah yang tertinggi. Piang Qiu hendak berbicara ketika Dai Mengfan perlahan berjalan mendekat dan menaiki panggung. Dia memegang liontin giok di tangannya dan berpakaian sangat anggun. Dia anggun dan elegan, menyebabkan banyak murid batin tercengang. Biasanya, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki aula warisan langsung, dan peluang untuk melihat pemimpin aula warisan langsung, ini bahkan lebih jarang. Bagaimana mungkin seorang wanita fana dapat dibandingkan dengan kecantikan seperti itu? Hanya Shen Yusu yang gelisah di antara kerumunan, seolah-olah dia sedang duduk di atas jarum dan peniti. Dia tidak memiliki sedikit pun nafsu, dia terus berdoa dalam hatinya, jangan jadi dia, jangan jadi dia. Dai Mengfan berdiri di atas panggung dan melihat ke atas. Setengah dari wajah-wajah yang dikenalnya telah hilang, bahkan setelah setengah tahun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, tetapi itu bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu. Dengan cepat dia menyesuaikan suasana hatinya. Murid-murid langsung baru akan segera muncul dari murid-murid dalam 6 alam reinkarnasi, 3000 dunia, tidak kekurangan orang-orang berbakat. Orang-orang yang sangat berbakat muncul dalam aliran yang tiada habisnya. Namun mulai sekarang, tak ada seorang pun yang dapat menandingi nama pada prasasti giok di tangannya. Dia berdeham dan berkata, saya baru saja menerima berita bahwa saudara senior Li Liehuo telah memutuskan untuk mengasingkan diri dan mengundurkan diri dari pemilihan tahun ini. Para murid dalam menjadi gempar, bukankah itu berarti hanya Shen Yusu, itu? Para pengikutnya yang ada di dalam bilik itu langsung bubar dan menatapnya dengan rasa iba dan ejekan. Para murid sejati sama sekali tidak terkejut. Sudah diduga bahwa Li Liehuo akan memilih untuk mengasingkan diri. Siapa yang menyangka pertarungan antara Li Huo dan kura-kura hitam akan berakhir seperti itu? Kemunculan tiba-tiba seorang pria bebas berjalan di depan orang banyak dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi mereka tidak dapat tidak mengaguminya. Menghadapi dewa sejati dan menang melawannya, dia membalikkan keadaan. Belum lagi di sekte segudang, kaisar manusia mana yang bisa melakukannya? Jadi, Dai Mengfan berhenti sejenak, kakak laki-laki generasi ini adalah Li Qingshan. Tepat saat Dai Mengfan selesai bicara, terdengar suara tawa yang menggelegar, hahaha, buang-buang waktu saja, sebut saja namaku. Li Qingshan berjalan masuk dengan langkah besar. Seolah tertiup angin kencang, kerumunan itu tak kuasa menahan diri untuk memberi jalan, seperti tunas gandum yang jatuh ke samping. Dia bergegas ke atas panggung dalam beberapa langkah, memeluk Dai Mengfan erat-erat, lalu berbalik menghadap murid-murid langsung dan murid-murid dalam, sambil melambaikan tangannya. Seekor burung phoenix berdiri di bahunya. Ia mengembangkan sayapnya dan bersorak, ayah besar, kamu yang terbaik. Set, Li Qingshan menempelkan jari telunjuknya di bibir dan tersenyum, aku tahu. Li Fengyuan berteriak, hidup Li Qingshan. Ya, Li Qingshan mengangguk setuju. Semua orang tercengang.
Dai Mengfan menatapnya tajam, sangat terkejut. Seberapa kuat dia? Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap pelukan itu, seolah-olah dia dipeluk dengan paksa. Tapi, dengan kakak sebesar itu di kota awan hitam, aku bisa menjauh dari perang. Dengan diumumkannya hasil akhir, peringkat Li Qingshan di daftar fenomena segudang langsung naik ke puncak. Semua kultivator tahu bahwa sekte fenomena segudang memiliki kakak laki-laki lain, yang kelak akan menguasai seluruh sekte fenomena segudang, mengendalikan sumber daya dalam jumlah besar, dan menentukan hidup mati banyak sekali orang. Hasil ini tidak terduga. Sebelumnya, nama ini telah menyebar ke seluruh sekte fenomena segudang dan bahkan seluruh dunia manusia setelah pertempuran di alam iblis. Seseorang yang mengalahkan dewa, jika bukan karena banyak orang yang menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri, tidak seorang pun akan percaya cerita yang tidak masuk akal seperti itu. Semakin kuat seorang kultivator, semakin mereka mengerti betapa tak terkalahkannya seorang dewa. Dewa bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga kebijaksanaan dan hukum. Namun masih ada sebagian orang yang percaya bahwa ini adalah permainan catur besar yang dimainkan oleh istana surgawi tanpa hasrat, dan bahwa Cao Tianjiao lah yang menjelma menjadi dewa manusia dan menjadi salah satu dari 6 dewa yang akhirnya membalikkan keadaan. Li Qingshan hanya didorong ke depan panggung, digunakan untuk menarik lebih banyak kultivator untuk bergabung dengan sekte fenomena segudang, untuk menebus kekalahan dalam pertempuran ini. Namun para pengikut sejati tidak berpikir demikian, kalau tidak Li Qingshan tidak akan menjadi kakak laki-laki. Dalam hal kontribusi, Li Qingshan sudah cukup untuk menjadi murid sejati, tetapi dia tidak dapat melampaui akumulasi murid sejati lainnya selama bertahun-tahun. Dia bahkan sedikit lebih buruk daripada Ruan Yaosu. Yang lebih penting adalah pilihan murid sejati. Ketika Li Liehuo berada dalam pengasingan hidup atau mati, mereka semua memiliki hak untuk bersaing. Namun, kakak laki-laki, memiliki kekuatan besar, dan juga harus memikul tanggung jawab memimpin perang melawan alam iblis. Sekalipun mereka tahu bahwa alam iblis tidak akan kembali dalam waktu dekat, dan kota awan hitam seharusnya sangat damai, setelah pertempuran ini, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko ini lagi. Formasi awan guntur menggelegar, akan membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan jika Bian kembali dan mencari masalah, maka itu benar-benar akan menjadi kiamat dunia. Hanya satu orang yang tidak merasakan tekanan psikologis ini. Piang Qiu menatap Li Qingshan yang menyeringai lebar, lalu bergumam, apakah anak ini tidak tahu apa itu rasa takut? Sudah kubilang, dia penjudi sejati, terlahir untuk berjudi. Letian menatap kubah itu, dan berkata penuh arti, aku tidak tahu apakah aku akan cukup beruntung untuk melihatnya. Pada saat ini, Dai Mengfan turun dari panggung. Meskipun suasananya terganggu, upacara masih harus dilanjutkan. Para murid, ikuti aku untuk menyambut kakak laki-laki. Tangannya disilangkan, dan lengan bajunya yang lebar terkulai, dan dia membungkuk dalam-dalam kepada Li Qingshan. Semua murid sejati dan murid tingkat lanjut menundukkan kepala dan berkata serempak, salam, kakak. Ekspresi Li Qingshan menjadi serius, dan dia melambaikan tangannya, semuanya, silakan berdiri. Mata Dai Mengfan berkedut sedikit, kata ini. Li Qingshan bertanya, adik perempuan, ada apa? Apakah ada yang salah? Petik 2. Dai Mengfan memasang ekspresi pasrah, tidak apa-apa, kamu kan kakak laki-laki, kamu yang punya keputusan akhir. Bagus sekali. Li Qingshan mengangguk puas, aku punya harapan besar padamu, posisi ini cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Kakak, kamu simpan saja sendiri, aku tidak tahan. Apa yang harus kukatakan selanjutnya, aku tahu. Li Qingshan berpikir sejenak, pertama-tama, aku harus berterima kasih kepada. Hai, siapa ini? Begitu megah, begitu agung. Tanpa disadari, Cao Tianjiao duduk di ambang jendela, membelai kelinci hitam di lengannya, dan menatap Li Qingshan dengan wajah penuh niat jahat. Dalam pertempuran di wilayah iblis, dia akhirnya mengalahkan dewa jahat yang tak berwajah. Sambil mendengarkan laporan pertempuran Ruan Yaosu, dia memegang gagang pedangnya, dan menatap Li Qingshan yang tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Sambil menyaksikan, dia menggertakkan giginya. Ruan Yaosu menggigil ketakutan, takut dia akan membunuh Li Qingshan dengan satu gerakan, jadi dia mengucapkan banyak kata-kata yang bagus. Akhirnya Cao Tianjiao berkata, tunggu sampai dia bangun. Kemudian dia pergi. Dia telah dipromosikan menjadi Jenderal Abadi 6 Ding, dan merupakan Dewa Ding dari 6 Ding, langsung di bawah komando Kaisar Agung Zhenwu, dan sibuk dengan urusan sehari-hari. Perbedaan waktu antara 9 surga dan alam manusia sangat besar, jadi dia menunggu lebih dari setengah tahun. Li Qingshan terkejut, dan mundur selangkah, mari kita bicara. Chapter 1524. Cao Tianjiao menggertakkan giginya karena benci. Dia mengira dia telah jatuh, dan dia benar-benar sedikit sedih. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Saat itu, dia mengerti bahwa dia telah mengembangkan semacam metode kultivasi yang memungkinkannya untuk tidak mati bahkan ketika roh yin-nya padam. Dengan kata lain, kata-kata yang diucapkannya sebelum kematiannya hanya untuk membodohinya. Dia, Cao Tianjiao, tidak pernah mengalami penghinaan sebesar itu. Sementara para pewaris sejati masih mampu menahannya, para pengikut aula sudah menggigil ketakutan. Gigi mereka bergemeletuk, dan mereka gemetar tak terkendali. Li Fengyuan mundur selangkah dan berkata dengan suara rendah, ayah, dari mana wanita ini datang? Dia tampaknya agak kuat. Lebih dari sedikit kuat, mulut Li Qingshan berkedut. Cao Tianjiao awalnya sangat ganas. Sekarang setelah dia berkultivasi menjadi manusia abadi dan naik ke surga ke-9, dia menjadi jauh lebih kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan percaya diri sama sekali. Kuncinya adalah dia juga merasa sedikit bersalah. Meskipun dia telah menolongnya saat itu, dia tetap memanfaatkannya.
Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa kakak magang besar dan kakak magang besar ini memiliki permusuhan. Hari ini, dia datang dengan niat buruk. Tak seorang pun berani ikut campur dan hanya menatap pertunjukan itu. Shen Yusu segera memulihkan semangatnya dan sangat senang. Li Qingshan, Li Qingshan, menyinggung perasaanku tidak apa-apa, tetapi kamu benar-benar menyinggung seorang manusia abadi. Posisi saudari magang senior Chow sekarang setara dengan 2 Master Sekte. Tidak, itu setengah tingkat lebih tinggi. Dia sekarang adalah kepala Ding Shen, kesayangan Kaisar Zhenwu. Tidak hanya kau tidak bisa menjadi kakak magang yang hebat, kau juga akan dikeluarkan dari sekte. Ruan Yaozu mengerutkan kening dan hendak berbicara, tetapi dia melihat ke arah Chou Tianjiao dan kemudian melihat ke arah Li Qingshan. Dia tampak mengerti sesuatu dan mendengus pelan. Baiklah, biarkan aku mendengar apa yang ingin kau katakan. Chou Tianjiao tersenyum tipis. Dia begitu cantik dan rupawan sehingga orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Li Qingshan, dengan niat baik untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, segera melafalkan 2 baris puisi, sehari sebagai suami istri berarti 100 hari cinta. 100 hari sebagai suami istri sama dalamnya dengan lautan. Oh tidak, ada kemajuan dalam transformasi iblis kera baru-baru ini, dan itu akan segera terjadi. Semua orang tercengang. Apa maksudnya? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pisau itu sudah berada di lehernya. Chou Tianjiao sangat marah hingga dia tertawa, kamu benar-benar tahu cara berbicara. Leher Li Qingshan langsung menjadi dingin. Sebaliknya, dia menjadi sombong dan berkata, Chou Tianjiao, kakak senior Chou, aku akui bahwa aku telah memperlakukanmu dengan adil. Jika kamu masih belum puas, kamu dapat membunuhku atau memotong-motongku. Namun, dia diam-diam mengepalkan tinjunya. Bagaimana mungkin aku membiarkan diriku diinjak-injak oleh orang lain? Kalau sudah terdesak, kita harus bertarung 300 ronde saja. Jadi bagaimana kalau kamu manusia abadi? Chou Tianjiao berkata, aku tidak akan membunuhmu, aku tidak akan memotongmu, aku hanya ingin memotongmu. Li Qingshan berpikir dalam hati bahwa ini adalah kesepakatan yang bagus. Dia memiliki Nirvana Phoenix untuk melindunginya, jadi apapun yang terjadi, Chou Tianjiao tidak dapat membunuhnya dengan satu tebasan. Dia mungkin juga akan menebasnya. Lupakan saja, lupakan dendam ini. Baiklah, silakan. Kalau aku cemberut saja, aku akan mengganti nama keluargaku jadi namamu. Pisau di tangan Chou Tianjiao perlahan meluncur ke bawah, tepat di antara kedua kaki Li Qingshan. Li Qingshan mundur selangkah, tunggu, apa maksudmu dengan ini? Chou Tianjiao mengejek, apa, kamu takut? Aula pengajaran langsung benar-benar sunyi. Semua orang menyaksikan tanpa berkedip. Perkembangan ini terlalu eksplosif. Aku ingat, kita pernah bertaruh sebelumnya. Kita akan bertarung sampai mati 30 tahun kemudian. Selama waktu ini, kau tidak akan menyentuh sehelai pun rambutku. Li Qingshan bahkan tidak akan mengerutkan kening jika kepalanya terjatuh. Namun, jika dia menerima tebasan ini, dia tidak akan dipanggil jenderal merangkak di tanah lagi. Dia akan dipanggil Kasim Besar, kakak bela diri senior. Sial, 3 kata ini, kakak bela diri senior, sungguh sial. Benarkah? Chou Tianjiao menunjukkan ekspresi serius. Memanfaatkan momen saat Li Qingshan sedikit rileks, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan pisaunya jatuh. Darah berceceran di mana-mana. Para lelaki itu tak dapat menahan diri untuk menghirup udara dingin, seakan-akan mereka telah ditikam. Melihat Li Qingshan lagi, kedua tangannya memegang erat-erat bilah pedang itu. Darah segar menetes dari bilah pedang itu. Kalau saja reaksinya tidak cukup cepat, tebasan ini pasti akan mengenainya. Wajahnya berubah menjadi hijau, dan urat-uratnya terlihat jelas. Kau. Maaf, tanganku terpeleset. Chou Tianjiao dengan tenang menyarungkan pisaunya, karena ada taruhan, aku akan melupakannya hari ini. Dia menarik pakaian Li Qingshan dan menariknya ke samping. Dia dengan bangga berkata, tapi mulai hari ini, kaulah lelakiku. Jangan berubah-ubah dan berubah-ubah di masa depan. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi satu tebasan saja. Apa? Li Qingshan tertegun sejenak. Kedengarannya tidak buruk, tetapi mengapa kedengarannya salah? Bersikaplah baik dan tunggu aku datang. Chou Tianjiao tertawa terbahak-bahak. Tawanya sedingin sungai es. Dia tampak sangat bahagia. Dia berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya perak, menembus langit. Semua orang tercengang. Mereka memandang Li Qingshan dengan ekspresi yang berbeda-beda, seolah-olah mereka sedang melihat monster hidup. Mata Li Fengyuan membelalak. Ayah besar benar-benar tidak terduga. Aku mengaguminya. Letian perlahan mengucapkan 3 kata, saya yakin. Siapa di sekte yang tidak tahu tentang temperamen Chou Tianjiao? Selain itu, ia juga mengolah kitab surgawi kura-kura hitam, yang merupakan teknik kultivasi yang kejam dan tegas. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa ia suatu hari akan menjadi pendamping Dao. Meskipun itu sedikit terbalik dengan Yin dan Yang, di dunia kultivasi, yang kuat selalu dihormati. Dikunjungi oleh manusia abadi seperti itu bukanlah hal yang buruk. Wajah Shen Yu berubah pucat, seolah-olah dia telah kehilangan orang tuanya, ternyata ada hal seperti itu di dunia ini. Li Qingshan masih linglung. Ruan Yaozu melangkah maju dan berkata tanpa ekspresi, selamat, kakak senior. Yaozu, kamu. Ruan Yaozu mengangkat tangannya, tolong perlakukan kakak senior dengan baik. Jangan berubah-ubah. Dia berbalik dan berjalan pergi. Aku, plin-plan. Li Qingshan menunjuk hidungnya, merasa itu konyol. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku, jelas tidak bermoral dan bejat. Selamat, kakak senior. Selamat, kakak senior. Kebahagiaan ganda hari ini. Kamu dan kakak senior benar-benar pasangan yang serasi.
Para murid sejati maju untuk memberi selamat kepadanya. Bagaimanapun, posisi kakak senior telah diputuskan. Intinya, dia adalah penjabat kepala sekte dari sekte fenomena segudang. Bahkan para murid sejati harus mematuhinya. Sekarang dia telah menjadi pendamping Dao dari seorang manusia abadi, itu bahkan lebih luar biasa. Ditambah dengan dukungan samar dari Kaisar Roh Guihai, dia mungkin adalah kakak senior tertua yang paling kuat dalam sejarah sekte fenomena segudang. Karena hal itu berhubungan dengan kepentingan pribadinya, tentu saja dia harus menjilatnya. Terlebih lagi, selama pertempuran di alam iblis, penampilan Li Qingshan benar-benar meyakinkan semua orang. Mereka tidak merasa bahwa dia merendahkan dirinya untuk menyanjungnya. Pada saat ini, lonceng dan genderang di kota berdentang, dan bunga-bunga bermekaran. Sebuah perayaan diadakan untuk merayakan kenaikan jabatan kakak senior yang baru. Li Qingshan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang dilihatnya hanyalah senyum kekaguman yang tulus, tetapi hatinya merasa sangat terkekang. Tiba-tiba, dia melihat Sen Yusu di tengah kerumunan itu diam-diam mundur. Dia berteriak, berhenti. Sen Yusu gemetar dan berbalik. Kakak senior besar. Aku sudah lupa padamu. Kau seperti mengubah wajahmu di sana. Kau benar-benar suka melihatku mempermalukan diriku sendiri. Sen Yusu tahu bahwa ia tidak dapat lolos dari malapetaka ini. Ia mengeraskan hatinya dan ingin melontarkan beberapa kata kasar, berpikir bahwa Li Qingshan tidak akan berani membunuhnya. Namun, ketika kata-kata itu sampai ke mulutnya, kata-kata itu berubah menjadi, aku tidak berani. Li Qingshan menoleh dan bertanya pada Dai Mengfan. Adik perempuan Dai, apakah aku punya wewenang untuk memberinya pelajaran? Kamu adalah kakak senior. Kamu yang memiliki keputusan akhir. Dai Mengfan masih mengatakan hal yang sama. Dia melirik Sen Yusu. Dia hanyalah murid asrama. Meskipun dia memiliki kesempatan untuk menjadi murid sejati, kesempatan itu sudah jelas hilang sekarang. Siapa yang menyuruhnya menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan? Li Qingshan melambaikan tangannya. Kalian diusir. Cepat berkemas dan enyahlah. Para murid sejati saling memandang. Mereka merasa bahwa Li Qingshan benar-benar berani tetapi berhati-hati. Dia mempelajari segala macam trik tanpa guru. Sekalipun itu adalah kakak senior, tidak diperbolehkan membunuh sesama murid tanpa alasan. Namun, jika itu bukan sesama murid, maka tidak apa-apa untuk membunuhnya. Jalan kultivasi tidak pernah menjadi surga yang indah. Tanggung jawab utama kakak senior adalah untuk melawan domain iblis. Sebagian besar waktu, itu adalah hukum militer dan bukan aturan sekte. Selama ada alasan yang sah, bahkan seorang murid sejati dapat dikeluarkan dari sekte. Ditambah dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat, siapakah yang bisa menjadi lawannya? Inilah inti sejati sekte Wan Xiang. Intinya, mereka masih mengandalkan kekuatan untuk menekan orang lain dan tidak memilih. Sen Yusu berlutut di tanah dan menangis dengan sedih, aku punya mata tapi tidak bisa melihat. Kakak senior, tolong ampuni nyawaku. Li Qingshan bingung. Aku tidak mengatakan akan membunuhmu. Mengapa aku harus mengampuni nyawamu? Oh, apakah kamu takut aku akan mengusirmu terlebih dahulu dan kemudian mengejarmu? Menurutmu apakah aku orang yang hina seperti itu? Kalau aku ingin membunuhmu, aku akan menghajarmu sampai mati dengan satu pukulan. Kakak muda Dai, apakah aku punya wewenang ini? Ini, Dai Mengfan tidak bisa berkata apa-apa. Kakak senior membunuh seorang murid inti dari sekte yang sama di depan semua orang. Apapun yang terjadi, ini tidak dapat dibenarkan. Aku tahu, Li Qingshan mengacungkan ibu jarinya. Aku adalah kakak senior, aku yang berhak memutuskan. Wajahnya dipenuhi dengan senyum percaya diri. Para pengikut sejati merasakan hawa dingin di hati mereka. Dia mungkin benar-benar melakukan hal semacam ini. Lebih baik tidak menentangnya di masa mendatang. Cepat tersesat, jangan menunggu sampai aku berubah pikiran. Sen Yusu pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak dapat memiliki pikiran balas dendam di dalam hatinya. Di tengah lautan kota yang bergemuruh, Yang Mulia Roh Guihai berdiri dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, menatap ke arah lautan tak berujung. Cao Tianjiao berdiri di atas atap yang menjorok. Matanya yang dingin bagaikan bintang. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, Yang Mulia Roh, siapakah dia? Ada perbedaan besar dalam aliran waktu antara 9 surga dan alam fana. Mengapa dia kembali pada waktu yang tepat? Apakah itu suatu kebetulan? Atau adakah seseorang yang mengaturnya? Tidak apa-apa jika ada yang mengaturnya. Jika itu benar-benar kebetulan, maka itu terlalu tidak masuk akal. Chapter 1525. Kehendak surga. Kami adalah petani. 1. Membaca buku. Di dalam. Cao Tianjiao tertawa terbahak-bahak. Semua kultivator memiliki kemampuan meramal. Setelah menjadi manusia abadi, bahkan jika mereka tidak mengetahui Dao ini, mereka masih akan dapat merasakannya. Namun semakin demikian, semakin mereka meremehkan apa yang disebut kehendak surga. Alasan mengapa manusia memuja para dewa adalah karena mereka sulit dipahami dan tidak dapat diprediksi. Jika mereka dapat direnungkan dan ditebak, maka mereka hanyalah orang-orang yang sedikit lebih kuat. Kehendak surga pun sama, karena dia sudah memiliki kata, abadi, dia dapat dianggap telah melihat pintu, yang disebut kehendak surga hanyalah kumpulan dari 3.000 dao besar dan hukum yang tak terbatas. Jangan bilang kau berbicara tentang sesuatu seperti kehendak dunia. Dao fana bahkan tidak memiliki kehendak dunia. Ekspresi wajah Yang Mulia Roh Guihai berubah, siapa yang tahu? Siapa tahu? Petik 2. Cao Tianjiao menduga bahwa lelaki tua itu tenggelam dalam pikirannya lagi. Dia mengangkat bahu dan berkata, sampai jumpa nanti. Dia melangkah maju, kekosongan beriak, dan menghilang. Letian menggendong kodok emas berkaki 3 dan berjalan menuju Chaotic Lifeland. Cahaya keemasan kodok emas berkaki 3 itu redup, matanya setengah tertutup, tampak lesu.
Selama pertempuran di wilayah iblis, semua itu berkat katak emas berkaki 3 yang menghalangi serangan terakhir Tao Hu. Namun, katak itu juga terluka parah, tidak dapat memperpanjang hidupnya. Umur hidupnya hampir habis, dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Li Qingshan menyusul dari belakang dan menepuk bahunya sambil tersenyum cerah, "Hei, Letian, kapan kamu akan mati?" "Kakak senior tertua, aku tidak akan mati kapanpun." Letian memasang ekspresi tidak berdaya. Dulu, dia diperintah olehnya, tapi sekarang dia begitu, terus terang. 1. Membaca buku. Di dalam. Kudengar kau akan mati, kan? Li Qingshan sama sekali tidak menyembunyikan penyesalannya. "Umurku hampir habis, tidak akan mati," Letian menjelaskan dengan sabar. "Benar sekali." Li Qingshan tidak setuju, "Kamu membuatnya terdengar begitu elegan. Bukankah mencapai akhir umurmu berarti kamu akan segera mati? Kamu adalah kakak senior tertua, kamu memiliki keputusan akhir." Letian menyerah untuk mencoba menghentikan Li Qingshan dari mengutuknya di depannya. "Kalau begitu, kau masih ingin bertaruh dengan kepala sapi dan wajah kuda." Li Qingshan bersemangat. Mereka semua adalah tokoh mitologi, bagaimana mungkin dia tidak tertarik? "Itu hanya Oxhead Abian. Dia yang bertanggung jawab atas berkas-berkasku." "Berkas?" Li Qingshan menjadi semakin penasaran. Katak emas berkaki 3 perlahan membuka matanya. Mata yang bagaikan mutiara emas itu meliriknya sebelum perlahan menutup lagi. "Apakah kamu belum pernah mendengar tentang kitab kehidupan dan kematian?" Keduanya berjalan berdampingan. Sepanjang jalan, jalannya damai. Semua orang mundur selangkah. Setelah penjelasan Letian, Li Qingshan akhirnya mengerti bahwa, lingkup bisnis utama Netherworld yang terletak di Jalan Api Penyucian bukanlah manusia biasa, tetapi para kultivator. Itulah yang sudah diduga. Di 6 jalan reinkarnasi dan 3.000 dunia, banyak sekali nyawa yang hilang setiap detiknya. Bahkan jika jumlah manusia diperhitungkan, itu tetap saja jumlah yang sangat besar. Kitab kehidupan 1K, belum lagi 10 Raja Neraka dan 10 Panglima Neraka, sekalipun jumlahnya ratusan atau ribuan, mereka tidak akan sanggup menghadapi semuanya. Lebih mustahil lagi untuk mencatat nama mereka di kitab kehidupan dan kematian lalu mengutus malaikat maut untuk menyeret mereka semua ke alam baka untuk diadili. Oleh karena itu, makhluk hidup biasa dibiarkan hidup dan mati saat mereka berputar dalam 6 jalan kehidupan dan kematian. Apakah mereka bangkit ke dao surgawi atau jatuh ke dao hantu kelaparan bergantung pada hukum 6 jalan reinkarnasi. Kitab kehidupan dan kematian mencatat nama-nama kultivator. Para kultivator tingkat rendah itu bahkan tidak memiliki hak untuk masuk dalam daftar. Jika Anda tinggal di rumah untuk menyempurnakan ki Anda, membangun fondasi Anda, dan memperpanjang umur Anda hingga 100 tahun, tidak ada yang akan memiliki kesabaran untuk peduli pada Anda. Hanya para kultivator inti emas dan jiwa baru lahir yang dapat mencatat nama mereka di dalam kitab kehidupan dan kematian, tetapi selama rentang hidup mereka tidak terlalu panjang, nama-nama tersebut bahkan tidak akan terlihat oleh manusia atau hantu. Jika Anda dapat hidup beberapa ribu tahun tanpa mati, itu dianggap sebagai kemampuan Anda. Adapun mereka yang mampu membuat ketidakkekalan hitam putih yang legendaris, kepala sapi dan wajah kuda mengambil tindakan secara pribadi, mereka semua merupakan kultivator yang sangat kuat, seperti halnya kultivator roh yang seperti Letian. Itu karena begitu mereka mencapai alam ini, ada terlalu banyak cara untuk memperpanjang umur mereka. Ada banyak sekali bunga eksotis, tanaman herbal, dan pil ajaib yang dapat menyelamatkan nyawa dan menenangkan pikiran. Metode untuk memperpanjang umur katak emas hanyalah salah satunya. Bila seorang kultivator roh yang memiliki semangat, menjalani kehidupan yang buruk lebih baik daripada mati dengan baik, pada dasarnya mereka dapat bertahan hingga akhir zaman. Dunia bawah terutama menargetkan kelompok orang ini. Kitab kehidupan dan kematian akan secara otomatis menghitung rentang hidup yang seharusnya mereka miliki. Memperpanjang umur seseorang tidak sepenuhnya dilarang, tetapi harus mematuhi hukum dasar Netherworld. Seorang kultivator tidak diperbolehkan untuk hidup tanpa batas waktu. Ketika saatnya tiba, mereka datang untuk merenggut nyawa mereka. Untuk menghindari kaisar manusia yang dengan sengaja melanggar hukum dan dengan keras menentang hukum, mereka harus mengirim komandan hantu abadiin. Kalau tidak, jika para pejabat hantu dari alam baka bertarung dengan para kultivator dari alam manusia, tentu itu bukan pemandangan yang bagus. Li Qingshan mendecakkan lidahnya karena heran. Ternyata ada alasan seperti ini dalam kisah masa lalunya yang sudah dikenalnya. Dia tidak bisa tidak memikirkan leluhur racun segudang yang telah meninggalkan tubuhnya di 9 provinsi. Dia menginginkan jiwa yang baru lahir untuk hidup di dunia. Seorang bayi tidak dapat hidup sendiri dalam jangka waktu lama, tetapi seorang dewasa bisa. Dengan kata lain, setelah seseorang mengolah yin spirit dan yang spirit, mereka akan mendekati keabadian. Tidak perlu mengolah untuk menjadi dewa sejati atau arhat. Hanya saja ada faktor ilahi yang mengendalikan situasi ini. Benar saja, bahkan sampah seperti Shen Yusu dapat berkultivasi ke tingkat yin dan bahkan memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke tingkat yang. Kultivasi membutuhkan bakat dan keberuntungan yang besar, tetapi bahkan jika ada satu kultivator roh yin di antara sejuta orang, jumlahnya akan sangat mengerikan. Jika tidak dikendalikan, dunia mungkin akan penuh dengan petani. Tunggu, dengan kata lain, namaku juga ada di kitab kehidupan dan kematian. Tentu saja, legenda mengatakan bahwa kitab kehidupan dan kematian adalah manifestasi hukum langit dan bumi dari jalan neraka. Karena kamu memiliki kultivasi ini, kamu secara alami memiliki nama di kitab kehidupan dan kematian. Letian melirik Li Qingshan dengan jijik. Meskipun dia telah menjadi kakak senior tertua, dia tetaplah seorang orang desa pada akhirnya. Akan tetapi, dia menyipitkan matanya, jadi penghinaan di matanya sangat tersembunyi. Li Qingshan buru-buru bertanya, kalau begitu, bolehkah aku menghapus namaku?
Letian menatapnya dengan lebih jijik. Kitab kehidupan dan kematian bukanlah sebuah buku. Itu bahkan bukan harta karun ajaib. Tentu saja bisa, asalkan kamu bisa mendistorsi hukum langit dan bumi dari jalan neraka dan menghancurkan hukum reinkarnasi. Hehe, ini bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Namun dengan metode itu, bahkan 10 Raja Yama tidak dapat melakukan apapun kepadamu. Mengapa kamu perlu mengubah kitab kehidupan dan kematian? Li Qingshan menyentuh dagunya dan berpikir, mungkin 10 Raja Yama punya dendam padaku. Atau mungkin saya yang tidak bahagia. Kamu, hati Letian bergetar. Dia benar-benar bisa mendengar nada yang menggetarkan bumi. Dia tiba-tiba teringat adegan saat dia menghadapi Tao Wu di medan perang di domain iblis. Dengan kepribadiannya, bahkan jika dia bertemu dengan 10 Raja Yama, dia mungkin tidak akan tunduk kepada mereka. Dia lebih suka dikirim ke neraka infernal. Jika suatu hari, dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Dengan baik, Li Qingshan menepuk-nepuk bagian belakang kepalanya. Apakah itu caramu memandang, kakak senior tertua, tadi? Letian menyentuh kepalanya dan berkata sambil mengerutkan kening, jelas kakak senior tertua, yang salah lebih dulu. Oh, kamu masih berani membantah. Aku ingin mendengar apa kesalahanku. Li Qingshan mengepalkan tangannya. Dia masih ingat bagaimana Letian menggunakannya sebagai taruhan. Hidup dan mati adalah masalah kecil, tetapi aku masih ingin bertaruh dengan, Pang si kepala sapi. Kau bertanya kapan aku akan mati, itu sama saja dengan bertanya kapan aku akan kalah. Li Qingshan mengangguk. Ya, itu masuk akal. Saya benar-benar salah. Hehe, saya bisa minta maaf padamu, tapi kamu harus meneleponku saat kamu membuat taruhan ini. Mengapa? Saya ingin melihat seperti apa kepala sapi itu. Aku bahkan mungkin ingin bertaruh padamu. Kalau begitu kau harus melakukan perjalanan ke gerbang neraka. Letian memperingatkan. Bagi para kultivator, terutama kultivator Ren Huang, hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah Komandan Yin. Dia bukanlah binatang spiritual dari Taman Binatang Spiritual, tetapi monster pemakan manusia dari Jalan Binatang Iblis. Aku akan menemanimu. Li Qingshan tersenyum. Jalan neraka, iblis kepala sapi, pertarungan hidup dan mati, pasti akan sangat menarik. Chapter 1526. Setelah Letian pergi, Li Qingshan menoleh ke belakang. Langit yang menjulang tinggi menjulang ke awan. Melihat kepala lembu dari dunia bawah hanya karena penasaran. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan perjalanan ke Sinhole. Di mana Sinhole itu dan seperti apa tempat itu? Sebagai tiruan, meskipun ia memiliki garis keturunan penyuruh, ia tidak memiliki warisan penyuruh. Bahkan garis keturunannya tidak cukup murni. Bukankah ada kura-kura roh asli di sini? Dia bisa meminta bimbingan. Li Qingshan terbang langsung ke titik tertinggi di langit tanpa halangan apapun. Ini adalah salah satu hak istimewa seorang, kakak senior tertua. Dia menemukan penguasa roh Guihai. Penguasa roh Guihai tetap bersikap rahasia sambil menatapnya dalam diam, menunggunya berbicara. Seolah-olah dia sudah menduga kedatangannya. Li Qingshan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, penguasa roh, bolehkah aku bertanya di mana Sinhole itu? Kau ingin pergi ke Sinhole? Penguasa roh Guihai memejamkan matanya. Li Qingshan berkata, ya, menyerahlah. Kau bukan kura-kura roh sejati. Peringatkan penguasa roh Guihai, tetapi dia tahu bahwa dia tidak akan menyerah. Li Qingshan memamerkan giginya dan tersenyum. Diskriminasi rasial tidaklah baik. Penguasa roh Guihai berkata, itu bukan diskriminasi. Ada banyak orang yang pergi ke neraka dan kembali. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat kembali setelah memasuki Sinhole. Apakah itu menakutkan? Bagaimanapun, aku memiliki garis keturunan kura-kura roh. Li Qingshan tertawa, tetapi dia tidak menyangka bahwa penguasa roh Guihai sengaja berbohong kepadanya. Dia telah memasuki lubang pembuangan untuk menemui seorang tahanan yang bahkan tidak berani disebutkan namanya oleh Sumirao. Namun, dia terjebak oleh lubang pembuangan. Jelas terlihat betapa kuatnya Sinhole itu. Jika kau tidak mendengarkan orang tuamu, kau akan menderita. Penguasa roh Guihai menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Orang tua, ada pepatah lama yang mengatakan bahwa penderitaan adalah berkah. Li Qingshan menghalangi jalannya. Penguasa roh Guihai menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintas. Pang, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu hanya karena kau telah menjadi kakak senior tertua? Bah, di hadapan dewa manusia dan dewa iblis, kakak senior tertua bukanlah apa-apa. Li Qingshan mengusap dagunya. Dia terkekeh, namun, sepertinya kau benar-benar tidak bisa melakukan apapun padaku. Dia mendekat dan bertanya, hei, apa yang kau takutkan? Setelah beberapa putaran penyelidikan, Li Qingshan pada dasarnya mengonfirmasinya. Yang mulia roh Guihai tidak akan melakukan apapun kepadanya, bahkan setelah berkomunikasi dengan tetua Tiansu, yang berada di atas 9 surga. Sekarang setelah dia menjadi Ren Huang, bahkan jika dewa roh Guihai ingin melakukan apapun padanya, dia tidak akan bisa membunuhnya. Jika mereka benar-benar bertarung, langit pasti akan hancur. Seperti kata pepatah, orang yang bertelanjang kaki tidak takut pada orang yang memakai sepatu. Sudah barang tentu, keunggulan kaum proletar Holigan harus ditonjolkan. Cahaya dingin melintas di mata spirit Exalt Guihai saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, karena kamu memiliki garis keturunan kura-kura roh, mengapa kamu tidak tahu cara melindungi dirimu sendiri? Li Qingshan bertanya, bagaimana menjadi bijak? Bagaimana melindungi diri sendiri? Penguasa roh Guihai berkata, kamu hanyalah bidak catur kecil di papan catur. Ini adalah berkah terbesarmu. Mengapa engkau berkata begitu? Semakin berguna bidak catur, semakin berbahaya pula bidak itu. Jika bidak itu menjadi semakin berguna, bahkan jika bidak itu bisa berpuas diri untuk sementara waktu, bidak itu pada akhirnya akan diserang dan dibunuh.
Li Qingshan menahan diri dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertempuran di kota awan hitam hanyalah pertikaian kecil di ujung papan catur. Kau hampir hancur berkeping-keping, dan jiwamu hancur. Jika Anda masuk lebih jauh ke pedalaman dan mencoba memengaruhi situasi keseluruhan, Anda akan langsung dibawa pergi. Diambil. Li Qingshan terkejut. Dia tersenyum lagi dan berkata, para pemain catur ini benar-benar tidak mengikuti aturan. Ia memahami bahwa papan catur hanyalah metafora. Jika pemain catur benar-benar terprovokasi, tidak ada yang tidak dapat mereka lakukan. Mencuri buah catur, membalik meja, dan bahkan membanting papan catur di wajah. Fiuh. Karena itu, dia lebih memahami posisinya dan merasa lebih tenang. Jika Dewa Iblis sendiri yang mengambil tindakan, mereka bisa dengan mudah memusnahkan kota awan hitam. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan kota awan hitam. Satu-satunya alasan mereka tidak melakukannya adalah karena hal itu tidak sepadan. Akan ada orang yang melakukan bisnis membunuh orang, dan tidak ada seorang pun yang akan melakukan bisnis kehilangan uang. Jika permainan catur pasti menang, siapa yang bersedia melanggar aturan? Bukan hanya tidak akan melanggar aturan, tetapi juga akan memaksa semua orang bermain sesuai aturan, dan memenangkan segalanya dengan aman. Dengan kata lain, untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang dewa yang tiba-tiba turun dari langit dan menamparnya hingga mati. Dia belum memenuhi syarat. Sungguh menyebalkan. Aturan. Yang Mulia Roh Guihai mencibir, kamu masih hidup sekarang karena kamu tidak dapat mengubah apapun, jadi kamu tidak layak untuk ditangani. Kamu dapat mengamatinya lebih lama. Mengapa kamu tidak segera mempraktikkan dao ketidakaktifan dan menggunakan apa yang tidak berguna? Sementara kamu belum melangkah ke medan perang yang sebenarnya, keluarlah dari sana sesegera mungkin. Li Qingshan menundukkan kepalanya dan berpikir keras. Kamu sudah menjadi kakak tertua dari Sekte Myriad Phenomenon. Dengan temperamen, metode kultivasi, dan garis keturunanmu, selama kamu berkultivasi dengan tenang, tidak akan sulit bagimu untuk menjadi manusia abadi. Di masa depan, kamu juga memiliki peluang besar untuk menjadi dewa sejati. Saya tahu Anda telah berjudi berkali-kali. Sekarang setelah Anda memenangkan segalanya, sekarang saatnya untuk berhenti. Mengapa membuang-buang waktu yang baik dan umur panjang Anda yang tak terbatas? Apa maksudmu dengan, Li Qingshan mengangkat kepalanya, medan perang yang sesungguhnya? Yang Mulia Roh Guihai melihat tatapan penuh semangat di matanya. Dia tidak hanya tidak merasa takut, tetapi dia juga merasakan kerinduan yang tak berujung. Setelah mengatakan begitu banyak, yang didengar si Pang hanyalah itu. Dia tidak dapat menahan diri untuk berkata dengan marah, kamu tidak bisa diajari. Dia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Li Qingshan mencengkeram lengan bajunya. Senior, jangan marah. Dengarkan aku. Mereka yang berjalan di jalan berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Yang Mulia Roh Guihai ingin berjuang bebas, tetapi Li Qingshan telah mencengkeram lengannya dengan erat. Kekuatannya saat ini luar biasa. Untuk sesaat, Yang Mulia Roh Guihai tidak dapat melakukan apapun padanya. Li Qingshan berkata, di antara semua makhluk hidup, tidak ada yang lebih penting daripada kehidupan. Sungguh bijaksana bagi klan kura-kura roh untuk memprioritaskan pelestarian kehidupan mereka. Namun, saya pernah mendengar dua baris puisi berjudul, meskipun kura-kura dewa memiliki umur panjang, tetap saja ada akhir baginya. Seekor ular terbang menunggangi kabut dan akhirnya berubah menjadi debu. Tidak peduli bagaimana mereka mempertahankan hidup mereka, pada akhirnya mustahil bagi mereka untuk hidup selamanya. Bahkan para dewa dan Buddha di atas 9 surga hanya dapat hidup sedikit lebih lama daripada manusia biasa. Yang Mulia Roh Guihai mengerutkan kening erat sambil bergumam pada dirinya sendiri, meskipun kura-kura dewa memiliki umur panjang, tetap saja ada akhirnya. Seekor ular terbang tinggi menunggangi kabut dan akhirnya berubah menjadi debu. Matanya menyipit saat dia menatap tajam ke arah Li Qingshan. Dari mana kamu mendengar dua baris puisi ini? Itu bukan inti persoalannya. Li Qingshan tercengang. Dia hanya mengatakannya sekilas untuk menunjukkan pengetahuannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa spirit Venerable Guihai akan begitu gelisah. Mungkinkah menjadi pencinta novel hanyalah kepura-puraan, sedangkan ia sebenarnya pencinta puisi? Spirit Venerable Guihai menatap Li Qingshan dengan dalam. Kau benar-benar tahu banyak. Apa yang aku tahu? Li Qingshan kebingungan saat mencoba melafalkan beberapa baris lagi. Seekor kuda tua di kandang, bercita-cita mencapai ketinggian yang luar biasa. Seorang martir di usia senjanya, yang bercita-cita mencapai puncak tertinggi. Namun, Spirit Venerable Guihai tidak bereaksi. Meskipun ini adalah sebuah mahakarya, ini cukup biasa. Dia bertanya dengan curiga, kamu yang menulisnya. Li Qingshan terkekeh dan berhenti membicarakannya. Maksudku, meskipun kamu bijak, kamu bukan laki-laki. Chapter 1527. Jika Jenderal Terbang Kota Naga itu bisa mati di medan perang, dia tidak akan menyesal meskipun dia tidak bisa dianugerahi gelar markis. Namun, dia akhirnya kehilangan arah, meninggalkan warisan penyesalan. Bagi Li Qingshan, yang paling ditakutkannya adalah tidak dapat menemukan medan perang, mengecewakan janji dan dirinya sendiri. Jadi, jika Spirit Venerable ingin menakut-nakuti saya dengan meninggal dengan kematian yang mengerikan, maka sebut saja memukul anjing dengan roti daging. Pui, pokoknya, itulah yang saya maksud. Saya harus pergi ke Ultimate Ruins, bahkan jika saya mati. Spirit Venerable Guihai tergerak, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya yang mendalam. Manusia, dia tampak diam-diam menikmati kata itu. Tiba-tiba dia bertanya, pernahkah kamu mendengar tentang Dewi Wa? Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dewi Katak. Seekor katak yang menjadi roh. Juga dikenal sebagai Permaisuri Wa. Spirit Venerable Guihai merasa sedikit lega. Jika dia tahu tentang Nuwa, dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata yang menghina seperti itu. Sepertinya dua kalimat itu hanya kebetulan.
Mungkin itu hanya rumor. Kaisar katak iblis. Tunggu, jangan bilang kau sedang berbicara tentang Noah. Li Qingshan sangat tidak senang. Bajingan tua ini benar-benar meremehkannya. Dia baru saja membaca beberapa buku yang buruk. Dengan latar belakang budayanya, bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang Noah? Jadi kau tahu, ekspresi wajah yang mulia roh Guihai tampak serius. Li Qingshan sangat marah. Siapa yang tidak tahu tentang Noah yang memperbaiki surga? Oh benar, ada juga Noah yang menciptakan manusia. Ekspresi wajah spirit venerable Guihai berubah. Ia ingin menutup mulutnya, tetapi sudah terlambat. Itu sungguh menggemparkan. Dengan suara gemuruh yang keras, sambaran petir menembus barisan pertahanan kota Myriad Phenomenon. Sudut atap di tengah langit runtuh. Ledakan, 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 lebih dari 10 atap hancur. Banyak puing jatuh di alun-alun. Orang-orang yang sedang merayakan upacara menjadi kacau. Mereka semua tercengang. Semua orang menatap langit. Apa yang terjadi? Apakah ada invasi musuh? Namun di seluruh dunia manusia, sekte manakah yang berani memprovokasi sekte fenomena segudang? Li Qingshan tercengang. Kekuatan petir surgawi ini begitu besar sehingga tidak pernah terdengar sebelumnya. Yang tersambar adalah atap yang paling dekat dengannya. Petir ini, tidak akan menyambarku, kan? Dia menelan ludahnya dan menenangkan pikirannya. Wah, buat. Diam, mata spirit venerable Guihai berbinar. Dia telah hidup begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat seseorang yang begitu pandai merayu kematian. Lidah Li Qingshan membeku, dan dia tidak berhasil mengucapkan kata terakhir, manusia. Betapapun tidak berperasaannya dia dapat merasakan bahwa dia telah menyentuh sesuatu yang luar biasa. Dia bahkan memberitahumu tentang hal-hal kuno seperti itu. Spirit Venerable Guihai menghela napas panjang. Ini adalah rahasia terbesar dari kultivasi Dao. Mereka yang membicarakannya akan dihukum oleh surga. Untungnya, kita berada di alam fana, dan kehendak surga hampir tidak ada. Jika kita berada di tempat lain, akan sulit untuk melindungi surga ini. Li Qingshan menggigil. Langit adalah inti dari seluruh kota Myriad Phenomenon. Dalam hal kekuatan bertahan, bahkan 10 formasi awan guntur menggelegar yang ditumpuk bersama tidak dapat dibandingkan. Jika langit hancur, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Mungkinkah ini, frasa pelindung, yang legendaris? Metode harmonisasi ini terlalu kejam. Pemusnahan manusia secara langsung. Untungnya, ketika dia menyalin novel di 9 provinsi, dia tidak asal mengarang mitos dan legenda. Secara umum, hanya kebenaran yang perlu disembunyikan. Dia mengunyah es dan berbisik, apakah kamu mengatakan bahwa manusia tidak berubah dari monyet? Dia buru-buru melihat keluar. Langit cerah dan tak berawan. Tak ada petir yang menyambar. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Manusia lahir dari surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa berubah dari monyet? Kera dan monyet. Karena mereka paling dekat dengan wujud manusia, maka kultivasinya pun paling mudah. Selama semua spesies yang berbeda dapat berkembang biak dengan baik, mereka akan berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Yang mulia roh Guihai mengungkapkan jejak ejekan yang tidak dapat disembunyikan, seolah-olah manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Apa itu kura-kura roh? Apa itu burung phoenix? Li Qingshan tersadar dan menepuk pahanya. Ini yang disebut nilai-nilai arus utama. Ya, arus utama. Lalu, apakah ada kalimat pelindung lainnya? Aku takut pada diriku sendiri. Li Qingshan sedikit gugup dan sedikit marah. Dia suka bicara omong kosong. Jika dia tidak diizinkan bicara omong kosong, itu akan lebih menyakitkan daripada kematian. Kalau sewaktu-waktu petir menyambar dari langit ketika dia sedang berbicara, dia akan sangat sial. Frasa pelindung. Spirit Venerable Guihai segera tahu apa maksudnya. Dia berkata dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar tahu cara membuat frasa. Sejauh pengetahuan saya, ini adalah satu-satunya. Namun, beberapa nama tidak dapat diucapkan sembarangan. Berhati-hatilah dengan mata ilahi Anda. Lalu aku merasa lega. Tapi kenapa? Petik 2. Sejak Li Qingshan bertransmigrasi, dia merasa ragu. Dunia ini dan kehidupan sebelumnya saling terkait dalam banyak hal. Misalnya, 100 aliran pemikiran dan 9 provinsi. Dari penampakannya, mitos tentang Noah yang menciptakan manusia itu nyata. Ia bertanya-tanya mengapa. Apakah itu benar-benar hanya mimpi? Dia menggelengkan kepalanya. Dia mungkin harus pergi keluar 9 surga dan bertemu saudara Ox sebelum dia bisa menanyakannya. Hei, aku bertanya tentang Sinhole. Kenapa kau bercerita tentang Dewi Noah? Sinhole itu bertransformasi dari leluhur rasku, penyu roh primordial. Li Qingshan tiba-tiba teringat semua kisah tentang Noah yang memperbaiki surga di kehidupan sebelumnya. Pada zaman dahulu kala, 4 kutub lumpuh, 9 provinsi terbelah, langit tak dapat digulingkan, bumi tak dapat dibendung, kalajengking api tak dapat dipadamkan, air luas, binatang buas memakan manusia, dan burung gagak menangkap yang tua dan lemah. Oleh karena itu, Noah memurnikan batu 5 warna untuk memperbaiki langit, mematahkan kura-kuranya untuk menegakkan 4 kutub, membunuh naga hitam untuk menyelamatkan provinsi Ji, dan mengumpulkan abu buluh untuk menghentikannya. Salah satu langkah terpentingnya adalah mematahkan kura-kura untuk membangun 4 kutub. Kura-kura itu adalah kura-kura besar. Dibandingkan dengan naga hitam, mereka tampak seperti penjahat. Dalam pertempuran mending the heavens, ular terbang berubah menjadi abu dan kura-kura ilahi terbunuh. Noah mengubah cangkang kura-kura menjadi Sinhole untuk mengumpulkan semua air di dunia. Inilah asal mula all water to Sinhole. Pertempuran menambal surga. Li Qingshan terpesona. Siapa yang dia lawan? Tidak mungkin penyuruh primordial yang malang itu milikmu, kan? Kedengarannya dia tidak memenuhi syarat. Spirit Venerable Guihai terdiam sejenak. Ini tidak ada hubungannya dengan Sinhole.
Li Qingshan bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah penyuruh adalah yang terbaik dalam ramalan dan mempertahankan diri? Bagaimana mereka berakhir seperti ini? Apakah mereka salah menghitung sesuatu? Kura-kura roh primordial berbeda dari kalian manusia. Ia benar-benar lahir dari surga dan bumi, jadi kesadarannya abadi. Menolak semua benda asing kecuali kura-kura roh, terutama manusia. Li Qingshan berkata, jadi aku mencari kematianku sendiri dengan pergi ke Sinhole. Karena mitos, Nuwa menciptakan manusia, itu benar, maka dialah, Ibu Agung, manusia. Tidak peduli seberapa derasnya banjir, dia tidak akan terluka sedikitpun. Pastilah dia ingin menyelamatkan, Xuan Min, atau rakyat jelata yang bodoh dan baik hati. Jadi wajar saja kalau penyuruh primordial membenci manusia. Dia harus menanggung kesalahannya. Tetapi perasaan dipandang sebagai musuh oleh dunia mungkin tidak menyenangkan. Ya, kalau begitu, bukankah lebih baik jika aku berubah menjadi kura-kura roh? Li Qingshan menggerakkan sikunya dan menirukan kura-kura yang sedang berenang. Spirit Venerable Guihai tercekat. Penampilanmu yang hina dan tak tahu malu memang pantas menjadi elit di antara manusia. Li Qingshan tertawa. Terima kasih atas pujiannya. Namun, kamu tidak bisa menyembunyikan sifat manusiamu di depan penyuruh primordial. Mungkin aku bisa, mungkin juga tidak, tetapi aku harus mencoba. Beritahu aku cara menuju ke sana, atau aku akan terus meneriakkan kata-kata itu sampai langit meledak. Chapter 1528. Baiklah, karena kau ingin mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Yang Mulia Roh Guihai akhirnya menyebutkan metode untuk memasuki Sinhole, namun ia tidak menyebutkan bagaimana cara berada di Sinhole. Li Qingshan berhenti bersikap sombong, dan mendengarkan dengan tenang. Dia membungkuk dalam-dalam pada akhirnya, dan berkata, terima kasih, guru spiritual, karena telah membantuku. Kemudian dia tiba-tiba tersenyum, ini papan catur yang sangat besar, bisakah aku benar-benar melompat keluar dan melarikan diri darinya? Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yang Mulia Roh Guihai, jadi mengapa dia membuang-buang tenaganya untuk membujuknya? Jika dia benar-benar tidak ingin dia pergi ke Ultimate, mengapa dia memberitahunya metode itu? Dia tidak berpikir dia benar-benar bisa mengancam seorang spirit immortal. Siapakah orang di balik spirit Venerable Guihai? Penguasa roh lautan terdiam. Setelah beberapa saat barulah ia berkata, klan kura-kura roh adalah sejarawan resmi dunia, jadi jelas mustahil bagi mereka untuk tidak terlibat. Juru tulis langit dan bumi. Untuk menulis sejarah bagi langit dan bumi, untuk menulis biografi bagi para dewa dan Buddha. Carilah semua kebenaran yang belum terjawab dan sampaikan semua rahasia yang terlupakan, termasuk yang tidak ditanyakan lagi oleh siapapun. Li Qingshan membelalakan matanya saat dia menatap penguasa roh Guihai dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu yang bangga di wajah acuh tak acuh itu. Apakah ini sebabnya klan kura-kura roh ada? Arti, tidak, itu adalah pikiran manusia yang rendah. Karena kita bukan ciptaan alam, kita dilahirkan tanpa makna. Itulah sebabnya kita mati-matian mencari makna. Karena itu, kamu bukanlah kura-kura roh. Penguasa roh Guihai perlahan-lahan menempelkan tangannya ke dadanya. Ini adalah sifat kita. Petik 2. Li Qingshan tiba-tiba menyadari. Menyimpulkan dewa-dewa bawaan ini dari sudut pandang manusia benar-benar salah. Mereka dilahirkan dengan pengetahuan dan temperamen, dan mereka tidak akan pernah bingung dengan definisi mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak perlu mencari makna apapun, juga tidak perlu membuat pilihan di antara sekian banyak makna. Yang harus dilakukan hanyalah mengikuti lintasan takdir dan secara alami beralih dari hidup ke mati. Tentu saja, akan ada lebih sedikit perjuangan dan rasa sakit. Ini adalah hal yang sangat beruntung. Sebagai perbandingan, manusia tidak hanya kekurangan kekuatan, tetapi mereka juga hampir cacat mental. 1. Meskipun iblis biasa tidak memiliki warisan garis keturunan yang kuat, itu adalah item bawaan. Oleh karena itu, tidak akan ada setan dalam diri yang berantakan. Itu tidak lebih dari sekadar berburu dan melarikan diri, kekuatan dan kelemahan, bertahan hidup dan mati. Hanya manusia, monster kecil yang dibuat dari lumpur oleh Dewi Nuwa. Hanya patung inferior yang dibuat dari minat yang akan menjadi begitu lemah. Li Qingshan membungkuk dalam lagi. Terima kasih, senior. Aku makin yakin dengan ideku bahwa tak seorang pun hidup demi hidup. Dewi Nuwa tidak memberi manusia makna hidup. Mungkin dia ingin kita menemukannya sendiri. Dia berbalik dan pergi. Sang penguasa roh laut Guihai menyaksikan sosok Li Qingshan menghilang di kejauhan. Dia tiba-tiba berhenti, menganggukkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum, oh benar, tolong sisakan ruang yang cukup untukku di sejarah langit dan bumi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Hahaha. Dia tertawa dan turun ke bawah sambil bernyanyi dengan suara pelan. Begitu perjumpaan pahit dimulai, bintang-bintang berjatuhan dari medan perang. Menghancurkan gunung dan sungai. Menghancurkan gunung dan sungai. Lupakan saja, siapa yang tidak pernah mati sejak zaman dahulu. Meninggalkan hati setia yang bersinar di halaman sejarah. Puisi yang bagus, puisi yang bagus. Hati spirit Venerable Guihai bergetar. Mari kita bertarung sampai mati. Dia tidak membaca kesedihan dan kebencian dari puisi aslinya. Sebaliknya, dia membaca aura pembunuh. Umat Buddha menggunakan kata-kata Buddha sebagai sutra. Itu sebanding dengan teknik kultivasinya. Dan hanya ada dua jenis bintang. Yang satu adalah Tricilio Kosem, dan yang lainnya adalah Dewa dan Buddha Sembilan Surga. Puisi dapat mengungkapkan keinginan seseorang, baik disengaja maupun tidak. Waktu berlalu, bulan purnama memudar. Hidup itu bagaikan seekor lalat capung di lautan tak berdasar. Melihat ke bawah dari langit yang tinggi, seseorang dapat melihat melalui awan badai yang tebal. Melintasi permukaan laut yang bergolak, seekor lalat capung berenang perlahan di laut dalam.
Namun jika seseorang secara langsung memasuki laut dalam, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa lalat capung itu panjangnya 100.000 kaki. Bentuknya seperti salamander dan memiliki pola bulu pada tubuhnya. Dengan kibasan ekornya yang panjang, ia tiba-tiba melompat keluar dari air dan menelan Raja Iblis Lobster yang telah melewati kesengsaraan. Kemudian, ia terbang ke laut. Itu menimbulkan gelombang besar. Petir kesusahan yang memenuhi langit itu jatuh menghantam. Sebagian besar tertarik oleh penangkal petir berbentuk manusia di kepalanya. Sisanya hanya meninggalkan bekas samar di tubuhnya yang besar. Awan petir di langit segera menghilang. Penangkal petir berbentuk manusia bertanya, apakah itu lesat? Sangat lesat. Mengapa kamu tidak menyisakan sebagian untukku? Kamu hanya klon, apa gunanya memakannya? Tidak bisakah aku mencicipinya? Ini adalah salah satu dari 6 jalan reinkarnasi, jalan monster binatang, juga dikenal sebagai jalan hewan. Langitnya tinggi dan lautnya luas. Gunung-gunungnya dalam dan hutannya lebat. Itu adalah surga bagi semua monster. Surga tempat yang kuat memangsa yang lemah, dan yang terkuat bertahan hidup. Perburuan dan pelarian yang tiada akhir, bertahan hidup dan mati, membentuk melodi utama kebebasan dan kemerdekaan, ribuan binatang tanpa kendali. Terlepas dari komunitas alami dan aliansi longgar, tidak ada kota manusia atau sekte budidaya. Bukan hanya karena perbedaan spesies dan fakta bahwa kecerdasan mereka secara umum lebih rendah daripada manusia. Para setan besar yang memiliki kecerdasan spiritual sangat tinggi juga lebih cenderung mendominasi suatu area. Itulah kehendak dari monster Beast Path. Ia mengikuti sifat semua makhluk hidup. Jika ada yang mencoba membangun aliansi besar di sini, mereka akan segera menyadari bahwa tingkat kultivasi mereka tidak dapat meningkat, dan keberuntungan mereka akan semakin buruk. Bahkan untuk sekte sebebas sekte Wan Xiang, di sini sudah ada disiplin yang ketat. Jadi, tidak ada jaminan keselamatan. Bahkan Raja Monster yang akan melewati kesengsaraan hanya bisa patuh menerima nasibnya jika dia bertemu dengan pemburu yang kuat. Akibatnya, banyak monster memilih untuk bekerja sama dengan manusia dan menjadi tunggangan, melepaskan diri dari lingkungan yang terlalu bebas ini. Seorang murid sekte Myriad Phenomenon tidak akan pernah ditelan oleh monster selama masa kesengsaraannya. Itulah manfaat memiliki organisasi. Namun, banyak juga pembudidaya manusia yang melakukan hal sebaliknya. Mereka bersedia mengambil risiko diburu dan kembali ke alam yang indah. Misalnya saja, monster lalat capung ini. Li Qingshan merentangkan kedua tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Ombak yang berdebur mendarat di pipinya bersama angin laut. Ah, cantik sekali. Dia menepuk-nepuk kun besar di bawahnya. Yanying, apakah kamu tiba-tiba merasa ingin kawin? Tentu. Ayo. Mata Gu Yanying berputar sambil tersenyum. Dia mengayunkan ekornya pelan dan masuk ke dalam laut. Li Qingshan mengukur tubuhnya yang seperti gunung dan bertanya, bisakah kau berubah menjadi manusia? Aku tidak bisa, jawab Gu Yanying terus terang. Lupakan saja. Li Qingshan juga langsung menyerah. Gu Yanying bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Memeriksa pekerjaan dan merasakan kehidupan. Apakah kamu sudah selesai memeriksa? Li Qingshan mengangguk, ya, aku lega melihatmu begitu bebas. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Gu Yanying telah mengalami 5 kesengsaraan surgawi. Meskipun garis keturunannya adalah setengah manusia dan setengah iblis, dia masih memiliki hati elang dan mengejar kebebasan tanpa batas. Terutama setelah menyatu dengan bulu surga yang kacau, dia benar-benar meninggalkan garis keturunan manusianya dan menjadi dewa alami, Kunpeng, mirip dengan kura-kura roh dan burung phoenix. Dari semua ras, dia mungkin yang paling cocok dengan jalur iblis. Tidak perlu mencari makna apapun. Kebebasan adalah takdir, dan takdir adalah kebebasan. Kebebasan telah lahir, dan kebebasan adalah kematian. Bahkan Li Qingshan agak iri. Jika tubuh utamanya datang ke jalur iblis, dia mungkin bisa menjadi anak takdir, tetapi dia jelas tidak bisa dibandingkan dengannya. Lebih jauh lagi, takdir semacam itu justru merupakan semacam hambatan baginya. Itu karena di dalam hati manusia, selalu ada pertarungan antara dewa dan setan. Entah itu kekeras-kepalaan siluman lembu, amarah siluman harimau, kesombongan burung phoenix, rencana jahat kura-kura roh, atau kebaikan hati kilin, semuanya merupakan hambatan menuju kebebasan. Hanya hati iblis kera yang paling dekat dengan kebebasan, tetapi terlalu dekat dengan obsesi. Dia telah membaca semua surga di pengadilan surgawi. Hanya ada surga kebebasan dan surga alam, tetapi tidak ada satupun surga kebebasan. Ini adalah kekurangan bawaan yang tidak dapat diperbaiki di kemudian hari. Dia juga mendambakan kebebasan, tetapi bukan hanya sekadar kebebasan. Namun itu tidak menjadi masalah. Tidak buruk melihatnya memperoleh kebebasan. Li Qingshan tersenyum, saya berharap dapat melihat kepahlawananmu mencapai puncak segera. Aku tidak akan terlalu jauh di belakangmu. Li Qingshan meregang. Sosoknya menyatu dengan arus laut, seperti bulan di dalam air. Meskipun luasnya lautan di sini jauh melampaui alam manusia, namun tetap saja berbeda dengan Ruins End. Ruins End bukanlah lautan, jadi mungkin tidak berguna tidak peduli seberapa sering dia mengalaminya. Dalam sekejap mata, langit berwarna merah darah dan daratan berwarna merah darah terbentang di depan matanya. Luo Hou Xiaoming memegang pedang besar yang diambilnya dengan santai dan berdiri di medan perang yang dipenuhi mayat. Dia menatapnya dan menanyakan pertanyaan yang sama, apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan berkata dengan sedih dan marah, apakah tidak ada seorang pun yang menyambutku? Lagi pula, akulah yang membantumu menghadapi formasi teleportasi itu. Luo Hou Xiaoming melemparkan pedang besar itu. Jika tubuh utamamu datang ke sini, aku akan bisa menyambut dirimu dengan baik. Apakah kamu tidak takut ibumu akan menelepon ke rumahmu untuk makan malam? Chapter 1529. Wajah Luo Hou Xiaoming menjadi gelap.
Ekspresinya garang, tetapi dia memiliki keagungan seorang dewa. Dia bukanlah yang disebut anak takdir. Dia berasal dari suku surgawi Asura, dan dia memiliki nasib yang sama dengan suku Asura. Sejak ia kembali ke jalan Asura, kekuatannya terus meningkat dari hari ke hari. Ia hanya butuh waktu untuk kembali ke keilahiannya. Namun, bahkan seorang dewa pun memiliki skala terbalik. Tiba-tiba dia menyerang dengan telapak tangannya, dan batu besar tempat Li Qingshan duduk meledak. Awan debu membubung ke langit. Tidak ada ibu dan anak di medan perang. Suaranya tegas, tetapi terdengar lelah. Ini adalah iblis dalam dirimu. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bersatu kembali dengannya di medan perang. Suara Li Qingshan terdengar dari debu. Beberapa kesengsaraan surgawi pertama tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Luo Hou Xiaoming. Namun, semakin dekat ia dengan posisi dewa, semakin berbahaya situasinya. Guntur kesengsaraan dan penghalang iblis tidak mengenal satu pun kenalan. Semakin kuat seseorang, semakin besar pula ujian yang harus dijalani. Setiap cacat dalam hati seseorang dapat dimanfaatkan oleh iblis, dan hasilnya akan sangat menghancurkan. Ekspresi Luo Hou Xiaoming yang garang kembali normal, dan sedikit kesedihan muncul di wajahnya. Itu juga takdirku. Jantung Li Qingshan berdebar kencang. Oh ya, apakah kamu pernah mendengar tentang Nuwa? Nuwa, Luo Hou Xiaoming mengerutkan kening. Siapa dia? Li Qingshan merasa lebih dalam lagi bahwa ini memang rahasia besar. Bahkan para dewa terdahulu pun tidak mengetahui tentang Nuwa. Lalu, pernahkah kau mendengar tentang pertempuran menambal langit? Saya memiliki. Luo Hou Xiaoming menunjuk kepalanya. Dalam ingatan klan Rahu yang diwariskan, ini adalah pertempuran tertua. Akan tetapi, itu sudah terlalu lama. Pada saat itu, bahkan 6 jalan reinkarnasi pun belum ada. Itu hanya legenda yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Jika Nuwa yang kamu bicarakan benar-benar ada, di manakah dia sekarang? Bagaimana jika legenda itu benar? Bagaimana Anda tahu? Luo Hou Xiaoming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu orang desa, bagaimana kamu tahu hal-hal kuno seperti itu? Jangan bilang kau mengada-ada. Li Qingshan menunjuk kepalanya. Warisan memori. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan menyilangkan lengannya. Ingat, kamu hanya manusia biasa. Li Qingshan merentangkan tangannya, berapa banyak orang di alam Asura yang awalnya adalah manusia. Kecuali Rahu dan Jidu, semuanya. Dari mana Rahu dan Jidu berasal? Ini, seharusnya menjadi cabang dari Ancient God Fiends. Dari mana Dewa Iblis kuno berasal? Secara alami, ia lahir dari langit dan bumi. Dewa dan setan juga manusia, dan manusia tidak lahir dari surga dan bumi. Saat langit dan bumi terlahir, segala sesuatunya begitu baru, dan banyak hal yang belum mempunyai nama, dan perlu untuk menunjuknya. Konsep tentang dewa, setan, dan manusia sama sekali tidak ada. Semuanya hanyalah isapan jempol dari imajinasi generasi selanjutnya. Kenangan kuno ini, mungkin hanya klan kura-kura roh yang memiliki warisan tersebut, dan hanya Ruins End yang dapat melestarikannya. Ketika Nuwa menciptakan manusia, dia tidak menggunakan dewa atau setan sebagai pola. Namun, ketika pertama kali menciptakan manusia, dia sangat bersemangat dan dengan cermat membentuknya dengan lumpur kuning. Kemudian, dia merasa itu merepotkan. Jadi dia menutupi lumpur itu dengan tanaman merambat yang layu dan dengan santai menaburkannya ke tempat-tempat berlumpur. Apa yang dibentuk dari lumpur kuning itulah yang disebut Tuhan. Apa yang terpercik dari lumpur itulah yang disebut manusia. Keduanya pada dasarnya tidak berbeda. Pemimpin yang kuat memimpin suku dan mengatasi duri dan duri di bumi untuk berkembang biak. Ini semua adalah kisah sejarah yang diperolehnya dari penguasa roh Guihai selama bertahun-tahun dengan menggunakan novel-novel yang disumbangkan oleh dunia 5 benua. Hal itu membuat pemahamannya tentang 9 transformasi dewa dan iblis semakin dalam, dan kultivasinya juga meningkat. Pada level ini, pengetahuan adalah kekuatan. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan? Luo Hou Xiaoming mengangkat alisnya, merasa tidak percaya. Klan Rahu merupakan dewa bawaan. Bahkan Asura biasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka, jadi bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia? Li Qingshan berkata, ini adalah catatan sejarah klan kura-kura roh. Sekalipun apa yang kamu katakan itu benar, dari manakah orang itu berasal? Li Qingshan mengambil segenggam lumpur dengan tangan kirinya dan mencubit orang kecil itu. Ini kamu. Dia juga mengambil segenggam lumpur dengan tangan kanannya dan memercikkannya, mengubahnya menjadi sosok kecil di tanah. Dia mengambilnya dengan santai. Ini aku. Luo Hou Xiaoming melihatnya. Kedua orang kecil itu sangat jelek. Mereka hanya memiliki bentuk manusia yang samar, tetapi bentuk tubuhnya hampir tidak bisa dianggap indah. Maksudmu Nuwa menciptakan? Li Qingshan buru-buru menyela, diam. Jangan bicara omong kosong, kamu akan tersambar petir. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, ceritamu ini terlalu konyol. Jika itu di Dao Surgawi, cukuplah bagi mereka untuk mengeksekusimu 100 kali. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Makhluk surgawi secara alami lebih unggul dari manusia, roh di antara roh. Kini dikatakan bahwa mereka tidak lahir dari langit dan bumi, melainkan ciptaan seperti boneka. Mereka bahkan lebih rendah daripada burung dan binatang biasa, jadi bagaimana mungkin para bangsa surgawi yang sombong itu bisa tahan? Li Qingshan berkata dengan serius, lalu apakah kau tahu mengapa Nuwa binasa dalam ingatan warisanku? Mengapa? Untuk menyelamatkan rakyat jelata, ciptaan yang hina dan menyedihkan ini. Ada dewa dan setan. Li Qingshan menghancurkan 2 patung tanah liat itu dan menyebarkannya bersama angin. Debu menjadi debu, tanah menjadi tanah. Ini bukan apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Roh Guihai kepadanya, melainkan hasil dari pertempuran perbaikan surga dalam ingatan kehidupan sebelumnya. Di antara awan merah darah di Cakrawala,
ada matahari yang bersinar, seperti bola emas yang mengalir terbungkus lava kuno. Di sisi lain, ada bulan yang dingin dan putih seperti besi kasar. Namun tidak diketahui siapa yang turun dan siapa yang naik. Pada saat itu, tubuh Yi Yi yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya, tergeletak di tengah dan berhenti bernapas. Ini adalah catatan seorang novelis di kehidupan sebelumnya. Ini mungkin sesuatu yang tidak diduga oleh kura-kura roh primordial. Tidak peduli seberapa ajaib dan mendalam kemampuan ramalannya, ia tidak dapat meramalkan bahwa Ibu Agung, yang hidup berdampingan dengan surga dan bumi, akan bersedia mengorbankan dirinya untuk boneka-boneka yang terbuat dari lumpur ini. Oleh karena itu, ia tidak dapat lolos dari nasib dibunuh olehnya. Ekspresi Li Qingshan sedikit sedih, bukankah sudah sewajarnya ibu umat manusia mengorbankan dirinya demi umat manusia? Luo Hou Xiaoming merenung cukup lama, lalu menangkupkan tinjunya dan membungkuk, saya mengerti. Dia tersenyum cerah, menyingkirkan kabut di antara alisnya, mulai hari ini, Nua adalah ibuku. Adapun belenggu yang tidak ada artinya itu, aku sendiri yang akan memotongnya. Begitu simpul di hatinya terlepas, napasnya menunjukkan tanda-tanda akan keluar dalam sekejap, tetapi dia dengan lembut menekannya. Li Qingshan membungkuk sedikit, inilah yang harus saya lakukan. Hehe, setelah pelatihan Raja Iblis Agung, salah satu dari 4 Raja Surgawi Xiaoming, akhirnya memutuskan untuk membunuh ibunya sendiri. Sungguh kisah yang mengerikan. Luo Hou Xiaoming berkata lagi, ngomong-ngomong, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak khawatir ketahuan. Dewa tidak maha tahu atau maha kuasa. Tetapi sejauh pengetahuan saya, semua dewa memiliki kemampuan bernubuat yang hampir berdasarkan naluri. Li Qingshan tidak benci bertarung sebagai pion catur, tetapi jika apapun yang dia lakukan sesuai dengan harapan para dewa itu akan sangat buruk. Secara teori, ya, tapi kenyataannya tidak mungkin. Pertama, sulit untuk memprediksi pikiran seseorang. Ketika jumlahnya mencapai miliaran, itu akan menjadi variabel yang sangat besar. Kedua, bagaimana seorang dewa bisa menebak pikiran dewa lainnya? Ketika pikiran mereka berbeda, nasib mereka mulai menjadi kacau, dan mereka tidak dapat mengabaikan keberadaan satu sama lain, meskipun mereka berada di ujung bumi. Semakin besar perbedaannya, semakin dalam kekacauannya, dan menjadi kacau balau. Begitu ya, kalau begitu aku merasa lega. Saya telah terbakar oleh api karma, dan ini sudah merupakan awal yang baru. Garis keturunan saya telah terputus dan nasib saya telah berubah total. Tapi alasan mengapa aku berani kembali sebenarnya karena kamu. Ketahuilah, bahwa engkau sedang terjerat dengan takdir yang kacau dan tak menentu. Kamu lahir dari malapetaka, dan aku menduga bahwa bahkan Sang Buddha tidak dapat memahaminya sepenuhnya. Sekarang setelah aku menghadapi malapetaka bersamamu, siapa yang dapat mengendalikan keberadaanku? Haha, aku mengerti sekarang, jadi itu karena campur tanganku sendiri. Ngomong-ngomong, musibah apa? Bencana pembunuh langit dan bumi. Apa maksudmu? Saya tidak tahu, memang selalu disebut seperti itu. Baiklah, chapter 1530. Li Qingshan juga bertanya tentang Yang Mulia Roh Gui Hai, tetapi bajingan tua itu menolak untuk menjawab apapun yang terjadi. Setelah bertahun-tahun bersama, mereka bisa dikatakan bersahabat. Li Qingshan terlalu malu untuk mengancamnya lagi. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena ancamannya tidak ada gunanya. Jawaban atas pertanyaan itu harus ditemukan sendiri. Kapan Anda bisa melewati kesengsaraan ke-6? Segera. Setelah mematahkan simpul di hatinya, Luo Hou Xiaoming menjadi lebih bersemangat. Melihat Asurapat, ini adalah wilayahnya, rumahnya. Dia membuka jari-jarinya dan meraih ke kejauhan, lalu tiba-tiba mengepalkan, aku akan mengambil kembali apa yang telah hilang. Lawan, Ming kecil. Li Qingshan mengangkat tangannya dan berteriak. Luo Hou Xiaoming menghela napas, merasa ada yang tidak beres, bisakah kau memanggilku Ming? Seberapa sukakah kau dengan kata, kecil? Ming, bagaimana kau bisa memikirkan hal itu? Kisah cinta kelas 3 macam apa ini? Haha, Li Qingshan menertawakan seleranya. Luo Hou Xiaoming menggertakkan giginya, kalau begitu panggil aku Luo Xiaoming. Baiklah, Ming kecil, selamat tinggal Ming kecil. Tanpa berkata apa-apa, Luo Hou Xiaoming menebas dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, jurang yang dalam muncul di tanah, tetapi tidak menghantam apapun. Sosok Li Qingshan perlahan memudar, seperti bulan di dalam air. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya, aku tidak akan bermain denganmu lagi, aku harus fokus pada perang. Katakan padaku jika kamu butuh bantuan. Tidak perlu, ini hanya pertarungan kecil yang membosankan. Aku khawatir kamu akan bosan. Li Qingshan menutup matanya, lalu membukanya. Di bawah bulan sabit pucat, sebuah gunung berdiri tegak, kota yang sepi tampak menembus langit. Perang telah berlangsung setengah malam dan musuh masih dengan keras kepala melawan. Tetapi ini bukanlah medan pertempuran alam iblis. Sejak pertempuran dengan Tao Wu, kota awan hitam telah memasuki kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para pendeta dari sekolah tanah suci telah mendorong tanah suci alam fana ke Cold Blood Pass, tanpa seorang pun penjaga. Jika mereka ingin maju, mereka dapat menduduki sepenuhnya Cold Blood Pass dan menggantikan Black Cloud City. Namun setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menyerah pada ide itu. Alam manusia selalu berfokus pada pertahanan melawan alam infernal. Dalam situasi seperti itu, mereka menyerah pada kota awan hitam yang lebih berbahaya. Berpetualang jauh ke dalam batas wilayah infernal bukanlah hal yang baik. Lagi pula, burung yang menonjol akan ditembak. Karena itu, ia memerintahkan prajuritnya untuk menyerang Leng Sui Pass dan ngarai di belakangnya. Mereka melakukan penghancuran semaksimal mungkin, untuk menghalangi kemungkinan serangan domain infernal. Seperti yang diharapkannya, wilayah infernal telah damai selama bertahun-tahun dan tampaknya telah sepenuhnya menyerah untuk menyerang wilayah ini.
Ia menduga ada sesuatu yang berperan di dalamnya, mungkin Kyongki. Tanpa disadari, ia telah menaruh dendam terhadap kedua dewa itu. Dia masih hidup dan sehat. Akhir-akhir ini ia memimpikannya sungai darah. Ia berkelok-kelok sejauh puluhan ribu mil, seolah-olah telah melintasi waktu, mengalir dari era primordial hingga saat ini. Legenda mengatakan bahwa sungai Styx adalah sungai pertama di awal dunia. Alirannya menentukan waktu dan membentuk takdir. Bahkan dewa pun tidak akan mampu mengingkari sumpah yang telah dibuat padanya. Setiap kali ia bermimpi, ia akan semakin dekat dengannya. Akhir-akhir ini, ia sudah bisa melihat gelombang sungai darah yang bergulung-gulung. Dengan demikian, dia mengerti bahwa pada hari pertempuran terakhir dengan Kyongki, itu semakin dekat dan dekat. Perjalanan ke wilayah infernal adalah suatu keharusan. Banyak orang iri padanya karena kehidupan yang stabil sebagai saudara magang tertua, tetapi mereka tidak tahu bahwa perang tidak pernah berubah. Aura kematian memenuhi dunia, rasa lapar yang mendalam bagaikan lubang atau bola api. Dia tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya. N kecil mengulurkan lengannya yang lembut. Kamu mau makan? Baru saja, seseorang bertanya kepadaku apa gunanya kloningan untuk makan. N kecilku tetap yang paling perhatian. Aku lapar sekali. Angin bersiul melewati telinganya. Seekor naga besar terbang di langit. Ini adalah mayat naga yang ditinggalkan oleh saudara magang tertua sebelumnya, Lin Xuan. Setelah dimurnikan oleh jubah pemakaman 3, mayat itu telah diaktifkan kembali. Sisik emasnya telah memudar menjadi warna putih keperakan, dan di bawah sinar bulan, mayat itu seperti pita perak. Li Qingshan menggendong Little N di tangannya dan berdiri di atas kepala naga itu. Angin malam bertiup di antara tanduk naga itu. Ada jutaan prajurit mayat dan prajurit hantu di bawah sana. Mereka bagaikan gunung dan lautan saat mereka menyerang kota itu dalam gelombang. Lebih dari 10 kaisar mayat dan kaisar hantu berkumpul di kota yang runtuh, mendiskusikan tindakan pencegahan dengan panik. Mereka pada awalnya adalah penguasa negeri ini, dan untuk menghindari pembunuhan satu sama lain, mereka masing-masing memiliki wilayahnya sendiri. Tetapi sekarang, mereka tidak punya pilihan selain berkumpul bersama untuk melawan musuh yang kuat. Karena di area ini, semua kaisar mayat dan kaisar hantu yang tidak melakukannya telah meninggal atau membelot ke pihak musuh. Menurut mereka, tidak ada perbedaan antara keduanya, dan yang terakhir bahkan lebih buruk. Namun kini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada gunanya bahkan jika mereka bergabung. Pasukan hantu mayat di bawah komando mereka jauh lebih besar daripada musuh, tetapi di bawah gelombang serangan, mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun dan sudah berada di ambang kehancuran. Seorang kaisar mayat meraung, tidak mungkin, bagaimana mungkin hantu mayat tingkat rendah memiliki disiplin seperti itu. Kecuali mereka menyerbu dunia lain, alam hantu kelaparan jarang mengalami perang berskala besar. Kadang-kadang, memang ada beberapa, tetapi pada dasarnya semuanya adalah kawanan, seperti pertarungan kelompok. Karena mayat hidup berbeda dari makhluk hidup, mereka pada dasarnya tidak cocok untuk berperang. Mayat bergerak lambat dan memiliki kecerdasan rendah, sedangkan hantu bergerak tidak menentu dan memiliki pikiran kacau. Mereka pada dasarnya adalah sekelompok orang cacat mental dan sakit mental. Di bawah dorongan rasa lapar, mereka hanya memiliki keinginan kuat untuk melahap. Para kaisar mayat dan kaisar hantu dapat menggunakan teknik pengendalian mayat dan teknik pengendalian hantu untuk menggunakan mereka sebagai umpan meriam, tetapi mereka tidak dapat mengorganisasi mereka menjadi pasukan sejati. Dan sekarang, hantu mayat yang menyerang kota ini sepenuhnya disiplin dan mematuhi semua perintah. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah mereka benar-benar dapat memadatkan ki militer. Pasukan hantu mayat biasa juga dapat mengumpulkan ki mereka untuk memperkuat komandan mereka. Kelihatannya sedikit mirip dengan ki militer, tetapi pada dasarnya itu hanyalah ki-in. Sudah sangat sulit menahan hasrat para hantu mayat untuk saling melahap satu sama lain. Itu hanya angan-angan belaka untuk menginginkan mereka bersatu dan menghimpun ki militer. Tetapi hal yang mustahil seperti ini terjadi tepat di depan mata mereka. Gunung mayat dan lautan hantu terus mendekat. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Chief, orang-orang ini sama sekali tidak mengerti seni perang. Matanya yang merah menyala bersinar terang dalam kegelapan, jahat dan penuh penangkalan. Roar Tiger Demonic Eyes adalah salah satu kemampuan ilahi milik Tiger Demon. Itu dapat mengintimidasi lawan dalam pertempuran, tetapi pada dasarnya tidak berguna melawan musuh yang sangat kuat. Kemampuan ilahi bawaan yang agak tidak berguna ini telah memainkan peran yang sangat ajaib dalam perang melawan alam hantu kelaparan. Hal ini karena hal tersebut dapat mengintimidasi makhluk lemah, mendistorsi dan memperkuat pikiran mereka, serta menyebabkan mereka tunduk sepenuhnya kepada iblis harimau, mengubah mereka menjadi hantu kelaparan. Hantu mayat tingkat rendah memiliki kecerdasan rendah dan pikiran kacau, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk berubah menjadi hantu kelaparan. Ini benar-benar berbeda dari teknik pengendalian mayat dan teknik pengendalian hantu. Hantu kelaparan tidak perlu dikendalikan, dan mereka dapat melayani iblis harimau dengan sepenuh hati. Dalam sekejap, mereka menjadi prajurit yang paling setia dan pemberani. Pikiran mereka tidak lagi lumpuh, dan pikiran mereka tidak lagi kacau. Mereka mengorbankan diri mereka untuk kebaikan yang lebih besar, melayani Tiger Demon dengan sepenuh hati. Li Qingshan mematahkan lehernya. Sudah waktunya memberi mereka pukulan terakhir. Seorang kaisar hantu berteriak, tidakkah kau tahu siapakah bawahan kita? Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.